Seorang pria terbangun di tempat yang asing, bertanya-tanya tentang identitasnya dan apakah dia sudah meninggal. Dia mendengar suara seorang wanita memohon kepada leluhurnya untuk berbelas kasihan padanya dan anaknya, serta mengizinkannya melahirkan. Jawaban yang diberikan adalah penolakan yang tegas. Sementara suara lain menegaskan bahwa lembah Dewa Obat telah memutuskan bahwa asal-usul ibu telah rusak, bakat alaminya tidak mencukupi, dan janin di rahimnya memiliki dasar yang biasa-biasa saja. Suara itu terus mempertanyakan bagaimana klan Luo bisa melahirkan keturunan seperti itu tanpa menjadi bahan tertawaan klan lain, membuat MC bertanya-tanya tentang asal-usul percakapan dan apa artinya menjadi janin dengan kekurangan bawaan. Tiba-tiba dia menyadari kebenaran yang mengerikan. Dia telah dipindahkan ke dunia fantasi sebagai janin yang belum lahir. Ia melihat ibunya yang hamil di depannya dan menyadari bahwa ia adalah anak dengan kekurangan bawaan yang mereka bicarakan. Ia memperhatikan bahwa Elder Yung Joyo tampaknya bertekad untuk meninggalkannya, dan ia memikirkan kejamnya dunia yang dikuasai oleh kekuatan, di mana yang lemah ditinggalkan bahkan saat masih janin. Ibu Santien bertanya apakah ia setuju dengan keputusan ini. Santien berteriak padanya, mempertanyakan bagaimana anak dengan tulang akar yang rusak bisa berbagi sumber daya dan keberuntungan klan Luo, membandingkannya dengan janin Yuner yang dianggap sebagai benda langit. Ibu itu menjawab dengan marah, mengingatkan Santien bahwa dialah yang mentransfer energi sejati bawaan ke dalamnya untuk menyelamatkannya saat dia terluka dan tidak sadarkan diri, dan bahwa tindakan itulah yang menyebabkan tulang akar anaknya rusak. Santien memberi ibu itu satu pilihan, tinggalkan klan Luo atau tinggalkan anaknya. Ibu itu terkejut dengan pilihan-pilihan itu. Janin itu bertanya-tanya jenis orang seperti apa yang memaksa seorang ibu membuat keputusan seperti itu, dan dengan cemas menanti pilihan ibunya. Ibu itu, yang namanya terungkap sebagai Jang Cisin, membuat keputusannya dan mengumumkan bahwa dia akan meninggalkan klan Luo. Elder dan Santien menatapnya dengan terkejut. Jang Cisin menyatakan bahwa hidup dan matinya bersama anaknya tidak lagi berhubungan dengan klan Luo mulai hari ini. Anak itu berjanji kepada ibunya bahwa meskipun dia adalah anak yang lemah dengan tulang akar yang rusak, dia akan bekerja keras untuk menumbuhkan diri dan mereka akan memperoleh martabat bersama. Pada saat keteguhan hati itu, sistem elektronik bernama Sistem Mekar Terlambat muncul di hadapannya, yang terikat padanya karena ia menunjukkan keteguhan hati untuk berlatih. Ia terkejut dan bersemangat memiliki sistem, tetapi segera marah pada namanya, berteriak bahwa ia belum lahir untuk menjadi Mekar Terlambat. Ia menemukan bahwa nama lengkap sistem itu adalah Sistem Kehebatan Late Bloomer, dan memikirkan bagaimana sistem itu mendorongnya untuk bekerja keras bahkan saat masih dalam kandungan. Lalu ia bertanya-tanya, apakah sistem ini datang 300 tahun terlalu dini? Sistem itu memperlihatkan kepadanya sekilas masa depan yang sulit, di mana ia dan ibunya, Jang Cishin, tidak akan mampu menumbuhkan diri dan akan menjadi bahan ejekan dan hinaan dari semua orang. Sistem terus menampilkan masa depan tragis anak itu, menunjukkan bagaimana saudara tirinya telah mencapai Dao, sementara dia bergantung pada pil yang ibunya mohonkan untuk bertahan hidup, dan menunjukkan bahwa tekadnya untuk menentang takdir baru muncul setelah kematian ibunya. Janin itu dengan tegas menolak takdir ini, berteriak agar sistem menghentikan tampilan visi tragis ini. Menyadari bahwa sistem datang 300 tahun lebih awal, ia memutuskan untuk mengubah hidupnya dari kegagalan menjadi kemenangan dan bersumpah akan menulis ulang ceritanya menjadi keajaiban yang melanda langit. Sistem memberikan misi pemula kepadanya untuk pertama kalinya menempuh jalan kultivasi secara sukarela dan mengagumkan ibunya dengan hadiah berupa fusi dengan tubuh suci kuno. Dia terkejut dan sistem menjelaskan bahwa tubuh ini memberikan kekuatan fisik yang tak terkalahkan, mampu menantang para kaisar kuno. Dia menyadari bahwa dengan karunia ini, dia pasti dapat menentang takdir. Memanfaatkan berada di dalam rahim untuk dengan mudah mengalirkan energi spiritual melalui pernafasan janin, ibunya merasakan aktivitas aneh di dalam dirinya dan terkejut bertanya-tanya apakah anaknya sudah mulai menempuh jalan spiritual bahkan saat masih di dalam rahim. Sistem mengumumkan penyelesaian misi dan memulai proses penggabungan dirinya dengan tubuh suci kuno yang mengaktifkan warisan para bijaksana kuno. Ibunya menyadari fenomena aneh yang menyerupai petir di luar. Dalam kesadarannya, dia melihat visi para kaisar kuno di hadapan siapa para pahlawan hanyalah debu. Ibunya merasakan aliran esensi spiritual emas yang memperbaiki fondasi tubuhnya yang rusak, dan kebingungannya semakin besar tentang bagaimana fenomena tersebut bisa berasal dari anaknya yang seharusnya lemah. Sistem menjelaskan jalur kultivasi yang dimulai dari 3 alam bawah, transformasi darah,
surga gua, dan manifestasi roh. Masing-masing terdiri dari 10 tingkat dan menyebutkan bahwa mencapai peringkat tertentu sebelum dewasa adalah tanda jenius yang luar biasa. Dikatakan bahwa siapapun yang dapat menembus manifestasi roh sebelum mencapai kedewasaan dan mencapai alam yang dihormati bahkan pada tingkat pertamanya, dianggap sebagai keajaiban di antara keajaiban. Itulah yang disebut takdir. Sistem menampilkan status baru anak yang kini bernama Jeng Wong. Dengan tubuh suci kuno yang telah mencapai tingkat pertama transformasi darah, lalu dengan cepat maju melalui tingkat kedua, ketiga, dan keempat. Jeng Wong menyatakan bahwa momen ini adalah titik awal untuk menentang dan menulis ulang takdirnya. Di tempat lain, ibu tiba di sebuah kediaman besar dan mengumumkan kembalinya kepada kakak tertua dan iparnya, di mana ia disambut oleh kakak tertua, Jeng Wong, dan istrinya, Jeng Seiking. Kakak tertua menjelaskan kepada adiknya bahwa mereka pergi mencari bantuan dari sekte yang lebih tinggi untuk mengobati anaknya karena tidak ada yang berani menyinggung klan Luo. Jang Seiking menanggapi dengan kasar, menuduh Jang Xin kembali merangkak meminta bantuan setelah diusir oleh klan Luo. Jang Seiking menatapnya dengan nada sarkastis, seolah-olah menyiratkan bahwa klan Luo tidak mengizinkannya mengambil sumber daya aliansi pernikahan dari klan Mo yang sah, dan kini ia kembali dengan berpura-pura bangga, padahal sebenarnya hanya mencari sisa-sisa. Jang Xin menjawab dengan sedih bahwa dia hanya menginginkan keselamatan anaknya, dan saudaranya campur tangan dengan marah untuk membelanya, memerintahkan istrinya untuk diam, dan menjamin bahwa klan Jang akan menyediakan semua sumber daya yang diperlukan untuk keponakannya. Saudara tertua, Jeng Wong, mencoba menenangkan saudarinya, Jang Cixin, meminta dia tidak terpengaruh oleh kata-kata kasar istrinya, menjelaskan bahwa dia hanya memiliki lidah tajam, tetapi sebenarnya berhati baik. Jang Cixin meyakinkannya bahwa hal itu tidak mengganggunya dan bahwa dia mengenal sifat ipar perempuannya dengan baik. Sementara itu, janin Jeng Wong berpikir bahwa ibunya tidak sedang dibuli seperti yang dia harapkan. Sebaliknya, dia merasa kehangatan dan sambutan di klan Jang yang jauh melebihi apa yang dia alami di klan Luo. Pikirannya terputus oleh kedatangan orang tua Yang Xin yang mengumumkan kembalinya mereka dan bahwa mereka membawa seorang tokoh termuka bersama mereka, Sage Miao dari Istana Penciptaan Sage. Janin itu terpesona oleh kecantikan Sage yang memukau, berpikir dalam hatinya bahwa kecantikan ini layak untuk dunia fantasi Xiangxia. Tiba-tiba, Janin terkejut dengan kembalinya sistem elektroniknya yang memberikan misi baru padanya dengan nama Late Blooming Greatness. Yang Wong menyadari bahwa sistem tersebut harus bereaksi secara otomatis saat bertemu dengan orang yang kuat dan memutuskan bahwa Sage Miao adalah pilihan terbaiknya saat ini. Dia memutuskan bahwa jika dia menunjukkan bakatnya lebih awal, hal itu akan membuat klan menghargai ibunya lebih banyak. Ibu, Yang Cixin, maju dan dengan hormat meminta bantuan Sang Sage, sementara Janin berencana untuk mengagumkan Sang Sage dengan kekuatan tubuh suci kunonya. Sang Sage meminta semua orang menunggu di luar, memberitahu mereka bahwa dia akan memeriksa janin dengan pasien di dalam ruangan. Sage meyakinkan ibu bahwa dia tidak akan menggunakan kekuatan spiritual untuk merangsang janin, karena janin itu lemah. Sage meletakkan tangannya di pergelangan tangan ibu untuk memeriksa kondisinya. Janin mendengar kata lemah dan berpikir dengan sinis, menantang Sage untuk mengatakan itu pada tubuh suci purba miliknya. Begitu Sage meletakkan tangannya di pergelangan tangan ibu, ekspresinya berubah dan dia merasakan aura menakutkan yang berasal dari era primordial yang kacau. Ibu bertanya dengan cemas apa yang terjadi, dan Sang Sage bertanya dengan heran apakah anak ini sudah didiagnosis kekurangan kekuatan bawaan. Ibu mengkonfirmasi bahwa itulah diagnosis para penyembuh klan Luo. Sang Sage memutuskan akan melihat sendiri kedalaman potensi anak ini, dan mulai menggunakan kekuatannya untuk memeriksanya. Janin merasa bahwa tuannya yang akan datang belum puas, jadi dia memutuskan untuk menunjukkan kekuatan penuhnya dan memerintahkan tubuh suci purbanya untuk terbuka. Sang Sage mencatat bahwa anak kecil ini masih menolak menyerah dan mengagumi semangat juangnya, mengatakan bahwa jika dia tidak datang ke sini secara kebetulan, dunia akan kehilangan seorang jenius yang tak tertandingi. Ibu itu terkejut sepenuhnya, karena mereka yang hadir tidak mengetahui sifat asli struktur tulang bawaan janin itu. Sang Sage mengusulkan untuk menggunakan harta karun khususnya yang mengungkapkan kebenaran segala sesuatu untuk menerangi dirinya. Ibu itu mengucapkan terima kasih dengan penuh syukur. Ketika Sang Sage dan ibu itu keluar dari ruangan, kecemasan melanda anggota klan yang menunggu di luar, berpikir bahwa pemeriksaan berakhir dengan cepat karena anak itu tidak bisa diselamatkan. Sang Sage menyuruh mereka tidak membiarkan pikiran mereka melayang.
dan kemudian mengumumkan bahwa anak dalam kandungannya tidak hanya selamat, tetapi sebenarnya memiliki bakat yang tak tertandingi. Sage Miao menegaskan bahwa apa yang baru saja dia periksa adalah kebenaran dan menganggapnya sebagai keberuntungan baginya untuk datang ke sini dan menyaksikan hal ini. Kakek berdiri bingung, bertanya-tanya bagaimana cucunya bisa begitu berbakat padahal dia diberitahu bahwa cucunya tidak memiliki bakat alami. Sang sage menepis diagnosis itu sebagai omong kosong dokter yang tidak tahu apa-apa. Menggunakan harta karunnya, sang sage menampilkan pemandangan yang menakjubkan di hadapan klan Zhang, di mana 9 naga emas menarik peti mati perunggu raksasa melintasi langit, membuat anggota klan terkejut dan takjub. Sang sage menjelaskan bahwa hanya 1 dari 9 naga penguasa itu dapat menghancurkan seluruh klan Zhang dengan 1 jari. Anggota klan penasaran tentang identitas orang yang ditarik di dalam peti mati itu. Namun visi itu mengungkapkan seorang pemuda yang sangat mirip dengan ibunya, Zhang Qi. Sang sage menyadari bahwa tubuh suci kuno telah lahir di klan Zhang dan bahwa seorang kaisar surgawi akan segera muncul. Kebahagiaan meluap pada kakek dan nenek menangis haru karena langit telah memberkati klan mereka. Ibu, Zhang Qi, memandang perutnya dengan bangga, mengatakan pada anaknya bahwa dia benar-benar telah membawakan kehormatan baginya. Sang sage lalu berpaling pada Zhang Qixin, mengatakan bahwa dia tidak suka basa-basi dan akan berbicara langsung, menawarkan agar anaknya bergabung dengan Istana Penciptaan Abadi sebagai muridnya. Dia berjanji akan secara pribadi mengawasi pertumbuhannya dan pelatihannya hingga dia menjadi kekuatan yang tak tertandingi di dunia. Para anggota klan terkejut lagi, menyadari bahwa tawaran ini untuk posisi murid utapa, posisi yang mungkin akan diperjuangkan hingga mati oleh para pewaris klan kekaisaran. Sementara itu, Janin Jiang Wang berpikir bahwa Istana Penciptaan adalah sekte kelas 1, jauh melebihi persyaratan sistemnya yang minimal sekte kelas 3, dan dengan antusias bertanya-tanya tentang besarnya hadiahnya. Ibunya, Zhang Qixin, membungkuk dengan hormat dan menerima tawaran tersebut, mengucapkan terima kasih atas kebaikan besar dari sang sage. Ibunya memikirkan bagaimana dunia telah berubah drastis dalam sehari, dan bertanya pada anaknya, dalam pikirannya, apakah dia ingin menjadi murid sang sage. Sang sage tersenyum, memikirkan betapa beruntungnya dia merasa iba dan datang ke klan Zhang. Jika tidak, dia akan kehilangan kesempatan untuk menemukan jenius menakutkan ini. Pada saat itu, sistem Jiang Wang memperlihatkan sekilas nasib tragis aslinya. Kemudian sistem mengumumkan penyelesaian misi untuk bergabung dengan sekte kelas 3 atau lebih tinggi. Jiang Wang merayakan dalam hati atas penyelesaian misi dan bahwa Istana Penciptaan adalah kekuatan puncak, dengan penuh antusiasme menanti hadiahnya. Yakin bahwa dengan tubuh suci kuno dan teknik kultivasi tingkat tinggi, tidak ada halangan yang akan menghalanginya. Sistem mengumumkan hadiahnya, sebuah metode kultivasi tertinggi bernama Seni Iblis Pemangsa Langit. Jiang Wang terkejut menerima teknik legendaris ini. Sistem menjelaskan bahwa seni ini berputar di sekitar penyerapan energi spiritual dari langit dan bumi, membentuk pusaran kultivasi alami, dan merupakan metode yang dapat berkembang dan berevolusi dengan kemampuan penyembuhan dan kekuatan penindasan yang luar biasa. Janin itu memutuskan dia tidak boleh membuang waktu, dan ini adalah kesempatan emasnya. Dia segera mulai menempuh jalan kultivasi bahkan saat masih di dalam rahim ibunya. Dan energi spiritual emas memancar darinya, berputar-putar di sekitar ruangan, membuat ibunya dan anggota klan terkejut. Paman dan bibinya menatap dengan tercengang, dan pamannya bertanya dengan tak percaya bagaimana keponakannya bisa mulai menempuh jalan kultivasi sebelum lahir. Kakeknya berseru bahwa langit telah memberkati klan Zhang, sementara pamannya dan istrinya menatap dengan terkejut. Sementara itu, Sage Miao berpikir dengan puas bahwa dengan murid yang memiliki tubuh suci kuno, tidak ada yang berani mengatakan garis keturunannya lemah dalam turnamen Istana Abadi 100 tahun dari sekarang. Sang Sage menyatakan bahwa menerima murid baru memerlukan hadiah pertemuan, dan sebagai gurunya, dia akan memberikan harta karun terlebih dahulu. Janin Jiang Wang merasa yakin, berpikir bahwa dengan tubuh suci dan teknik iblis pemakan langit, harta karun itu akan segera mengenali dirinya sebagai pemiliknya. Dia memanggil harta karun itu secara spiritual. Yakin bahwa menaklukkan harta karun biasa sangat mudah baginya, harta karun itu langsung masuk ke rahim ibu dan menyatu dengannya. Sang Sage terkejut, bertanya-tanya bagaimana seorang janin bisa membuat harta karun mengakui dirinya. Tapi itu tidak berhenti di situ. Setelah misi sistem selesai, janin itu secara mental memerintahkan harta karun, yang kini dikenal sebagai armor penekan api langit dan bumi, untuk ditingkatkan. Armor itu bertransformasi,
dan berevolusi menjadi harta roh bawaan. Anggota keluarga tercengang, heran dengan keajaiban pemandangan ini dan bagaimana seorang janin bisa menaklukkan dan mengupgrade harta karun. Sang Sage mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia bermaksud membantu anak itu menyatu dengan harta karun. Namun, dia tidak hanya menaklukkannya sendiri. Tubuh suci anak itu bahkan berhasil mengupgrade-nya menjadi harta roh bawaan. Sang Sage memutuskan bahwa dengan harta roh bawaan yang terikat padanya, tidak ada kultivator biasa yang dapat melukainya. Ia mengumumkan bahwa ia akan kembali secara pribadi ketika Jang Wong mencapai alam gua surgawi untuk membimbingnya ke sekte dan membawanya menjelajahi dunia luas kultivasi. 3 hari kemudian, sekelompok prajurit dari dinasti Xia yang agung tiba. Mereka menerobos masuk ke aula klan Zhong dan menuntut agar orang yang bertanggung jawab keluar segera. Ibu, Jiang Qixin, segera menyadari bahwa mereka telah mendengar kabar tentang pengusiran dirinya dan putranya dari klan Luo dan datang untuk membatalkan pertunangannya. Sementara janin itu mengejek situasi klasik ini, bersumpah bahwa dinasti ini akan menyesali keputusannya begitu dia lahir. Pemimpin prajurit itu berbicara kepada paman janin, Jang Wong, mengingatkan dia tentang pernikahan yang diatur puluhan tahun yang lalu. Paman itu marah dan bertanya mengapa mereka menyerbu aula mereka dengan cara seperti itu. Jenderal Wei membalas bahwa kabar pengusiran Jiang Qixin telah menyebar kemana-mana dan bahwa anaknya bukan lagi pewaris sah, mempertanyakan bagaimana klan Jiang yang kecil layak untuk bersekutu dengan dinasti besar mereka. Sementara janin di dalam perutnya mengejek tuduhan kekurangan bakat alaminya, bersumpah bahwa jenderal ini akan berlutut di hadapannya, memohon agar dia menerima putri mereka pada hari kelahirannya. Jenderal itu melanjutkan hinaan, mengatakan bahwa kaisar mereka berbelas kasihan mengirimnya. Jika tidak, merekalah yang akan berlutut di hadapan istana kekaisaran. Menegaskan bahwa putri mereka layak untuk pernikahan kekaisaran dan tidak boleh dipasangkan dengan akar yang inferior dan kurang dari klan Jiang. Paman itu mengancam akan mengeksekusinya karena penghinaannya dan karena mencemarkan nama keponakannya di rumah mereka sendiri. Jenderal itu mengejek paman dan bergerak untuk menyerang janin untuk membuang sampah yang tidak berguna. Janin itu membara dengan amarah, menganggap penargetkan wanita hamil adalah puncak kejahatan. Jang Wong mengaktifkan seni iblis pemangsa langit, memerintahkannya untuk menelan serangan tersebut. Sebuah pusaran terbentuk, menyerap kekuatan spiritual dari serangan para tetua, membuat mereka terkejut dan bingung saat kekuatan mereka tiba-tiba menghilang. Kakek itu bingung bertanya-tanya siapa yang telah campur tangan untuk membantu keluarga Jiang. Para tetua yang ketakutan memutuskan untuk menyerang bersama, meluncurkan tangan hantu biru. Janin itu merespons dengan menggunakan harta roh bawaan, menciptakan penghalang api dingin langit dan bumi, bermaksud membakar mereka sampai mati. Api meletus dengan kekuatan yang luar biasa, menakuti para tetua yang menyadari bahwa mereka menghadapi harta roh bawaan dan bertanya-tanya bagaimana keluarga kecil seperti Jiang bisa memiliki senjata semacam itu. Salah satu dari mereka menuntut entitas tersembunyi untuk menampakkan diri dan berhenti bersembunyi di kegelapan. Sistem mengumumkan keberhasilan misi untuk bertahan hidup dalam krisis hidup dan mati, menghadiahkan Jang Wong dengan pil kelahiran kembali misterius 9 putaran. Petunjuk menjelaskan bahwa pil ini secara instan memulihkan kekuatan spiritual setelah dikonsumsi, dan janin merasa percaya diri, berjanji untuk memulihkan kehormatan keluarga Jiang pada hari itu. Jauh di sana, Sage Meo merasakan aktivasi harta spiritual dan terkejut bahwa muridnya telah menggunakannya hanya 3 hari setelah dia pergi. Dia memusatkan kekuatannya untuk melihat apa yang terjadi, dan proyeksi spiritualnya muncul di atas aula keluarga Jiang. Dengan marah bertanya siapa orang bodoh yang berani menyakiti muridnya. Dia turun dengan paksa ke dalam aula, menyatakan bahwa anak ini adalah murid utama Istana Penciptaan Abadi dan menanyakan siapa yang memberi mereka keberanian untuk menyerangnya. Janin terkejut dengan kehadiran gurunya, menebak bahwa dia pasti telah meninggalkan tindakan darurat di dalam harta karun. Salah satu tetua menolak untuk percaya dan menyerang proyeksi Sang Sage, menuduhnya melakukan penipuan. Sang Sage dengan mudah menangkis serangannya, dan janin itu mengejek keberanian seorang kaisar kuno menantang seorang bijak kuno. Meskipun merasa lega karena gurunya telah campur tangan, kedua tetua itu terkejut. Salah satu tetua mencoba menggunakan ancaman terselubung, meminta Sang Sage untuk mengungkapkan namanya agar dinasti mereka dapat mencari bimbingannya di masa depan. Sang Sage mengejek ancamannya, menyatakan bahwa seorang kaisar kuno kelas 4 bahkan tidak layak mendengar namanya. Pada saat itu, Sang Kapek menyerang menggunakan burung bangau roh yang ditinggalkan oleh Sang Sage, mengarahkannya ke salah satu tetua, mengalahkannya dengan brutal, dan mengirimnya terjatuh ke tanah berlumuran darah. Jenderal Wei berdiri terkejut, tidak percaya bahwa ancaman kesadaran ilahi saja
dapat menindas seorang kaisar kuno dan menyadari bahwa wanita ini memang berasal dari istana penciptaan abadi dan bahwa putra keluarga Zhang yang mereka anggap sebagai akar mortal sebenarnya akan masuk ke istana ini. Sementara janin Jiang Wong berpikir dalam hatinya bahwa sudah terlambat untuk menyesal. Tetua yang dikalahkan mendesak jenderal untuk mundur. Sementara jenderal menatap dengan ketakutan pada proyeksi Sang Sage, berpikir dalam hati bahwa apa yang terjadi tidak mungkin. Dia mengutuk klan Luo, menyebut mereka bodoh karena mengusir seorang jenius yang mampu masuk ke istana penciptaan, sehingga membawa malapetaka bagi dinasti Xia yang besar. Kakek keluarga Zhang memohon kepada Sang Sage untuk mengampuni nyawa para oportunis tak bermoral ini, agar mereka dapat menyaksikan dengan mata kepala sendiri keajaiban apa yang akan menjadi cucu Sang Sage di masa depan. Sang Sage setuju dan memerintahkan mereka untuk kembali hidup-hidup untuk menyampaikan pesan kepada dinasti mereka bahwa perjanjian pernikahan antara keluarga Zhang dan dinasti Xia yang besar telah dibatalkan. Janin itu merasa senang dengan hal ini, bertanya-tanya apakah tuannya bermaksud membantunya. Namun Sang Sage berubah pikiran dan dengan lantang menyatakan bahwa mereka tidak berhak untuk membatalkan pernikahan muridnya. Ia melepaskan kekuatan yang dahsyat yang mendorong para prajurit mundur, lalu melemparkan dokumen pembatalan pernikahan kepada mereka, sambil menyatakan bahwa muridnya lah yang menghina pernikahan dengan putri kerajaan mereka. Sang Sage berteriak pada mereka, bertanya mengapa mereka belum pergi. Dia lalu memperingatkan mereka agar tidak lupa mengembalikan hadiah pertunangan, atau dia akan datang dan menuntutnya sendiri. Jenderal yang kalah hanya bisa setuju dengan enggan. Setelah mereka pergi, anggota keluarga membungkuk di hadapan Sang Sage, dan paman mengucapkan terima kasih, mengatakan bahwa tanpa campur tangannya dan penggunaan harta roh, keluarga Zhang akan menghadapi bencana. Kakek maju dan menawarkan ucapan terima kasih yang mendalam atas kebaikan besarnya. Sang Sage mengatakan kepada mereka agar tidak memikirkannya, karena dia telah menerima Jiang Wong sebagai muridnya. Urusan keluarga mereka kini terikat dengan urusannya. Tetapi dia menjelaskan bahwa mengatakan dia yang menggunakan harta roh tidak sepenuhnya akurat. Burung roh tertawa, mengatakan bahwa tuannya jujur dan tidak berani mengambil kredit yang seharusnya milik muridnya. Sang Sage berjanji kepada cucu muda bahwa keluarga akan menyediakan semua sumber daya yang mereka miliki. Janin itu terharu mendengar hal itu, berpikir, kamu benar-benar guruku yang sesungguhnya. Kakeknya memahami maksud Sang Sage dan meminta yang lain pergi agar dia bisa membicarakan hal-hal dengan dia secara pribadi. Setelah mereka sendirian, kakek bertanya kepada Sang Sage tentang jenis konstitusi fisik yang dimiliki cucunya, sehingga dia bisa menggunakan harta roh saat masih dalam kandungan. Sang Sage mengungkapkan bahwa anak itu memiliki tubuh suci kuno legendaris, membuat kakeknya terkejut. Sang Sage menjelaskan bahwa ia sendiri tidak tahu mengapa ia dapat mengendalikan harta karun sebagai janin, karena penampakan terakhir tubuh semacam itu terjadi ratusan ribu tahun yang lalu. Ia menambahkan bahwa sejak anak kecil itu sudah mulai menempuh jalan kultivasi, tidak ada yang tahu seberapa dahsyat kekuatannya saat lahir. Kebahagiaan meluap dalam diri sang kakek, dan ia berseru bahwa langit benar-benar telah memberkati klan mereka. Sang Sage memperingatkannya bahwa sumber daya yang dibutuhkan untuk menempa tubuh suci purba sangat besar, dan dasarnya tidak boleh diabaikan sebelum ia resmi masuk ke istana penciptaan. Kakek itu berterima kasih atas peringatannya, dan berjanji bahwa klan Jiang akan mengerahkan semua kekuatannya untuk membangun dasar yang kokoh bagi Jiang Wong. Istri paman merayakan, menyatakan bahwa kebangkitan klan Jiang sudah di depan mata, dan paman berseru bahwa mereka harus membuat klan Luo menyesali keputusan mereka. Janin Jiang Wong merenungkan peristiwa-peristiwa baru-baru ini dan menyimpulkan bahwa dunia ini benar-benar dikuasai oleh kekuatan. Tuan cantiknya hampir tidak menggerakkan jari, namun musuhnya didorong hingga batasnya, dan ia bertekad bahwa ia harus menang bukan hanya dari garis start tetapi dari rahim itu sendiri. Setelah itu keluarga berkumpul untuk menyambut leluhur klan Jiang. Leluhur itu memberitahu mereka bahwa dia sudah mendengar tentang konstitusi fisik anak itu, dan bahwa meskipun kekuatannya tak terbayangkan, ia membutuhkan sumber daya yang tak terbatas. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menyerahkan semua sumber daya pribadinya kepada anak itu. Ibu menentang keputusan ini, menjelaskan bahwa leluhur membutuhkan hampir setengah kekayaan klan untuk melanjutkan kultivasinya sendiri, dan bahwa menyerahkan semuanya berarti seluruh klan akan mengorbankan segalanya untuk membesarkan anak ini. Namun leluhur bersikeras bahwa keputusannya final dan juga menyerahkan sumber daya yang diberikan oleh Sage Miao.
Ibu anak itu mengucapkan terima kasih atas nama anaknya. Sistem janin memberikan misi baru untuk terus menempuh jalan spiritual selama 1 bulan dan mengesankan leluhur dengan imbalan berupa keagungan langit yang tertinggi. Jang Wong bersemangat tentang imbalan tersebut dan sistem menjelaskan bahwa keagungan ini hanya lahir untuk makhluk-makhluk kuat kuno dan disertai dengan kemampuan ilahi bawaan yang unik. Janin itu yakin bahwa dengan sumber daya yang telah ia peroleh dan teknik iblis pemangsa langit, ia dapat mencapai ranah manifestasi roh. Ia percaya bahwa seorang janin yang mencapai puncak ini sudah cukup untuk mengesankan leluhurnya, dan ia pun mulai berlatih dengan segera. Sebulan kemudian, leluhur itu merasa bosan dan gelisah, lalu memutuskan untuk memeriksa cucunya. Ia telah menghabiskan sebulan penuh mengawasi dan melindungi jenius keluarga Jang untuk memastikan ia tidak terluka. Namun, ia lalai memantau kemajuan kultivasinya. Ketika akhirnya memeriksa levelnya, ia terkejut luar biasa, tak percaya bagaimana cucunya dapat mencapai puncak ranah manifestasi roh dalam sebulan. Pada saat yang sama, janin itu berpikir bahwa ia telah mencapai puncak ini 3 hari yang lalu dan hari ini mungkin akan mencoba menembus ke ranah yang dihormati. Bertanya-tanya apakah ia bisa berhasil. Begitu leluhur itu mengetahui levelnya, sistem mengumumkan penyelesaian misi mengesankan leluhur. Janin itu tersenyum sinis melihat betapa mudahnya leluhurnya terkejut. Hadiah, keagungan tertinggi, muncul sebagai kerangka spiritual, dan janin itu merasakan auranya meredakan hambatan yang menghalangi kemajuannya. Sistem secara otomatis mulai menyatukan keagungan itu dengannya. Janin itu memutuskan untuk mengejutkan leluhurnya lebih jauh lagi dan meminjam kekuatan keagungan selama proses penyatuan untuk menembus ke ranah mulia. Dia menyadari energi ungu yang memancar dari keagungan dan merasa senang. Leluhurnya menjadi cemas, menyadari cucunya mencoba menembus batas dan takut kemajuan sembronol ini akan merusak dasarnya. Pada saat yang sama, ibunya merasakan aura lain dalam dirinya. Penembusan berhasil dengan mudah yang mengejutkan, dan janin itu menemukan bahwa kemampuan ilahi yang diberikan oleh keagungan tertinggi terkait dengan waktu itu sendiri. Dia menyadari bahwa dia telah terburu-buru dan bahwa alam yang mulia adalah batasnya pada kecepatan saat ini. Namun, dengan kemampuan barunya, dia memerintahkan aliran waktu untuk melambat, memberinya kesempatan untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi sebelum dia lahir. Leluhur merasa kagum oleh aura yang luar biasa yang terpancar dari cucunya yang mengandung jejak hukum waktu dan mengakui bahwa dia tidak lagi dapat memahami kemampuan anak itu bahkan sebelum kelahirannya. Dia tertawa dengan kegembiraan yang besar, sekali lagi menyatakan bahwa langit benar-benar telah memberkati keluarga Jang. Beberapa bulan kemudian, Jang Xin melahirkan. Keluarganya menunggu dengan cemas di luar ruangan selama 3 jam yang panjang, dan bidan mendorongnya untuk bertahan. Pada saat kelahirannya, sistem Jung Wong mengumumkan bahwa dia telah mencapai ranah abadi kuno yang alami. Kelahirannya menyebabkan fenomena langit yang besar, menarik perhatian tokoh-tokoh besar dari seluruh penjuru yang turun dari awan untuk mengucapkan selamat. Penonton bertanya-tanya, bagaimana seorang abadi sejati biasa dapat menyebabkan fenomena kosmik semacam itu? Dan salah satu dari mereka menyadari bahwa pemandangan ini pasti disebabkan oleh kelahiran anak yang ditolak oleh dinasti Laut Besar. Seorang yang lebih bijak menegurnya, mengatakan bahwa rumor-rumor itu sudah usang dan mengungkapkan bahwa anak keluarga Jang begitu luar biasa sehingga seorang bijak dari Istana Penciptaan Abadi menerimanya sebagai murid saat ia masih dalam kandungan. Tiba-tiba, Kaisar dinasti Xia yang besar sendiri tiba. Sadar bahwa kegaduhan yang ditimbulkan oleh anak ini terlalu besar untuk diabaikan, fenomena langit yang legendaris terus muncul satu demi satu. Bunga teratai emas dari laut yang pahit, para penonton terpesona oleh fenomena yang terus berlanjut. Kemudian sungai dan gunung yang megah muncul, diikuti oleh bintang-bintang terang di langit. Kaisar mengenali fenomena terakhir, diagram yin-yang kehidupan dan kematian, sebuah penglihatan yang belum pernah terlihat selama 1000 tahun. Namun, Jang Wong yang baru lahir belum selesai. Ia menggabungkan kelima penglihatan besar ini menjadi satu fenomena terakhir. Raja Abadi turun dari 9 langit. Leluhur berdiri dengan air mata di matanya. Dengan bangga menyatakan bahwa cucunya, Jang Wong, memiliki ciri-ciri seorang kaisar besar di masa depan. Kaisar dinasti Zeya merasa penyesalan yang mendalam
berharap anak ini lahir dalam dinastinya. Ia mempertimbangkan untuk mengatur ulang pernikahan, tetapi menolaknya karena malu. Sementara itu, ibu memeluk anaknya, mengatakan bahwa ia adalah kebanggaan sejatinya. Penonton berkomentar bahwa klan Luo pasti merasakan penyesalan yang pedih saat ini. Namun, Kaisar mencapai kesimpulan yang suram. Karena mereka telah menyinggung seorang jenius, satu-satunya pilihan mereka sekarang adalah menghilangkan dia di tempat tidurnya. 5 tahun kemudian, Jang Wong muncul sebagai anak kecil yang sedang meditasi, menggunakan kemampuannya untuk memperlambat waktu. Meskipun telah mencapai puncak realm Raja Kuno, dia merasa kemajuannya terlalu lambat. Pelayan-pelayan yang antusias mengganggunya, meminta dia untuk beristirahat dan menawarkan buah keabadian. Dia merasa terganggu oleh antusiasme berlebihan mereka. Jang Wong bangkit dari meditasinya untuk menyambut leluhurnya yang menunggu. Leluhur itu memuji Jang Wong yang berusia 5 tahun, mencatat bahwa dia telah mencapai puncak realm Raja Kuno dan bahwa dalam beberapa tahun, leluhur itu sendiri tidak akan bisa mengikutinya. Jang Wong menjawab dengan rendah hati, menjelaskan bahwa dia belum membuat kemajuan selama lebih dari sebulan dan terjebak di titik buntu. Pada kenyataannya, Jang Wong menghadapi dilema. Setahun yang lalu, sistemnya menugaskan dia untuk memasuki alam rahasia, tetapi dia tidak bisa meninggalkan klan karena perintah pembunuhan yang dikeluarkan oleh dinasti Great Xia dan klan Luo. Selain itu, dia merasakan bahaya laten di dalam klan Jang sendiri. Suatu hari, selama latihan, dia merasakan aura jahat dan beracun, dan dengan melacak sumbernya, dia sampai ke gunung belakang klan. Di sana, dia menyadari keberadaan entitas menakutkan dan jahat, dan dia menyadari bahwa dengan kekuatan saat ini, dia tidak mampu menghadapinya. Jang Wong menemukan formasi penekan iblis, tetapi menyadari bahwa bahkan segel yang kuat ini mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Dengan ancaman internal dan perintah pembunuhan eksternal, ia merasa kekuatannya saat ini sama sekali tidak memadai dan memutuskan ia harus pergi mencari realm rahasia untuk dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Kembali ke percakapannya dengan leluhurnya, Jang Wong memberitahunya bahwa ia merasakan sesuatu di gunung belakang. Leluhur mengonfirmasi bahwa ia juga merasakannya dan meyakinkannya bahwa entitas tersebut tidak dapat memecahkan segel dalam keadaan normal. Tetapi kata-katanya terputus oleh kedatangan berita mendesak. Seorang anggota klan masuk dengan tergesa-gesa untuk memberitahu mereka tentang kemunculan alam rahasia seorang bijak di laut timur mereka, dan bahwa dinasti Zeya dan klan Luo telah bersekutu untuk mengendalikannya. Leluhur segera memanggil rapat klan. Jang Wong bersikeras untuk hadir, menyatakan bahwa ia kini memenuhi syarat setelah mencapai ranah Raja Kuno, dan leluhur setuju. Dalam rapat, leluhur mengumumkan bahwa masalah pertama berkaitan dengan cucunya. Jang Wong berbicara kepada hadirin, menjelaskan bahwa ia telah mencapai puncak ranahnya berbulan-bulan lalu, tetapi tidak dapat maju lebih jauh, dan oleh karena itu ingin meninggalkan klan untuk mendapatkan pengalaman. Setelah para peserta mengonfirmasi tingkat kemampuannya, para tetua mengagumi kemajuan pesatnya, tetapi dengan tegas menentang keputusannya untuk pergi, menganggapnya terlalu berbahaya, dan bahwa musuh-musuh mereka telah menyiapkan jebakan yang jelas. Leluhur mengusulkan untuk membelikan dia pil kuno sebagai pengganti mengambil risiko, dan paman setuju dengan usulan tersebut. Jang Wong merasa bahwa apresiasi berlebihan mereka telah menjadi beban yang menghambat perkembangannya. Jang Wong memotong pembicaraan mereka, meminta mereka mendengarkannya. Dia mengakui kekhawatiran mereka, tetapi mempertanyakan bagaimana dia bisa menjadi lebih kuat jika terus bersembunyi di balik klan setiap kali ada tanda bahaya. Dia menjelaskan bahwa meskipun dia telah mencapai puncak realmnya, dia belum pernah bertarung dalam pertempuran hidup mati yang sesungguhnya, dan juga mengingatkan mereka tentang harta karun yang diberikan oleh gurunya, yang bahkan akan sulit bagi seorang kaisar kuno untuk menangkapnya. Ia memohon kepada mereka untuk membiarkannya pergi dan mengasah dirinya di dunia luar. Setelah mendengarkan argumennya, paman berkomentar bahwa mereka tidak pernah menghadapi bahaya semacam itu pada usia 5 tahun, dan leluhur mengakui pada dirinya sendiri bahwa Jang Wong telah berhak membuat keputusan sendiri setelah melampaui kebanyakan dari mereka dalam hal kultivasi. Leluhur itu setuju dengan enggan, tetapi memperingatkannya bahwa jenius-jenius klan Luo dan dinasti Xia telah memasuki alam rahasia dan telah menyiapkan jebakan baginya, di mana kaisar kuno akan menunggu untuk menyergapnya begitu identitasnya terungkap. Jang Wong menjawab dengan keyakinan mutlak, bertanya dengan sinis, hanya kaisar kuno?
Apa yang perlu ditakuti? Leluhur tertawa keras, terkesan dengan semangat cucunya, dan menyatakan bahwa inilah semangat sejati putra klan mereka. Ia memberi izin padanya untuk pergi, tetapi memintanya untuk berhati-hati, dan Jang Wong mengucapkan terima kasih. Ia lalu berangkat segera. Ibunya menontonnya pergi, berdoa agar ia kembali dengan selamat. Jang Wong tiba di pintu masuk realm rahasia dan menyadari tempat itu ramai dengan kehidupan. Untuk mengumpulkan informasi, ia mendekati seorang kultivator dan dengan sopan bertanya apakah ini realm rahasia Sang Sage kuno. Kultivator itu awalnya kesal, tetapi menyadari kualitas pakaian Jang Wong dan menyadari ia mungkin seorang tuan muda dari klan besar. Jadi, ia mengubah nada suaranya dan menjawab dengan afirmasi. Jang Wong mengaku berasal dari sekte yang sederhana, lalu menanyakan tentang banyaknya anak-anak dan pemuda di sana. Kultivator itu menjelaskan dengan nada getir bahwa kekuatan besar seperti dinasti Xia yang besar dan klan Luo telah memonopoli alam ini, hanya mengizinkan masuk bagi mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Jang Wong penasaran, jenius mana yang dikirim oleh musuhnya? Pada saat itu, sekelompok orang dari dinasti Xia Divine yang besar tiba, dipimpin oleh Putri Agung Xia Mingqian. Kecantikannya membuat para penonton terpesona. Sementara salah satu pengawalnya mencoba memuji dirinya dan meremehkan pesaing, putri itu menunjukkan kebijaksanaannya dan memperingatkannya agar tidak meremehkan orang lain, khususnya menyebut dua lawan yang kuat, putra misterius pemimpin klan Luo yang muda dan putra klan Zhang yang berasal dari Chile. Dia mengekspresikan penyesalannya bahwa dinastinya telah kehilangan sekutu yang begitu kuat. Pengiringnya menyalahkan Jenderal Wu Qi yang hina atas apa yang terjadi. Namun, putri memerintahkannya untuk berhenti dan belajar dari kesalahan ini, dan kedua pengiring setuju. Jang Wong mengamati putri dari jauh, kagum pada kecantikannya dan mencatat bahwa dia tidak memiliki kesombongan jenderal yang menghina keluarganya. Selanjutnya, klan Luo tiba dalam kereta megah yang dikelilingi petir. Jang Wong tersenyum, khawatir mereka mungkin tidak datang. Seorang tetua klan memperkenalkan calon mereka untuk alam rahasia, Ludong, kepada Putri Agung. Ludong mencoba menyapanya, tetapi dia sama sekali mengabaikannya dan berbicara kepada tetua perempuan yang menyertainya, mengusulkan agar mereka bersatu untuk membuka alam rahasia. Meninggalkan Ludong malu dan marah. Para tetua klan bekerja sama untuk membuka gerbang menuju alam rahasia, dan semua anggota muda diperintahkan untuk masuk segera. Jang Wong yakin bahwa saatnya telah tiba untuk membuat klan Luo membayar atas perbuatan mereka di masa lalu. Saat ia menuju gerbang, tetua perempuan dari klan Luo, Wan Qiu, melihatnya dan mengenali kemiripan antara fitur wajahnya dan ibunya. Ia menyimpulkan bahwa ia pasti adalah jenius klan Zhang dan terkejut dengan keberaniannya datang ke tempat berbahaya ini. Sementara Jang Wong dengan mudah menghindari upayanya untuk menghalanginya dan masuk ke alam rahasia. Di luar, tetua Wang Qiu dari klan Luo memutuskan untuk memberitahu klannya, bersumpah bahwa sejak Jang Wong berani datang, ia tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Sementara itu, Jang Wong memulai petualangannya di dalam rem rahasia, di mana dia bertemu dengan binatang spiritual dan berpikir bahwa binatang itu telah terjebak dalam perangkap. Jang Wong menemukan bahwa binatang-binatang ini terbuat dari energi spiritual murni dan dengan mudah mengalahkannya, tetapi berpikir bahwa mereka tidak mempengaruhi dirinya dan bahwa hadiah sistemnya adalah yang paling berharga. Dia tetap waspada, menyadari bahwa klan Luo dan dinasti Jia pasti mengawasinya dan telah menyiapkan jebakan di luar, yang membuatnya merasa perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk menembus ke level baru karena kekuatan saat ini tidak akan cukup untuk menghadapi mereka. Tiba-tiba, sistemnya mengumumkan penyelesaian misi menemukan realm rahasia para bijak kuno dan memberinya hadiah berupa infus 100 tahun kultivasi. Jang Wong segera duduk untuk menyerap kekuatan besar ini, penasaran seberapa besar peningkatan yang akan dia dapatkan. Infus energi besar ini menciptakan tiang cahaya emas yang melesat ke langit, menarik perhatian semua kultivator muda di realm rahasia. Saat penonton mendekat, mereka menyadari bahwa yang terjadi bukanlah kemunculan harta karun, melainkan cobaan petir surgawi yang menakutkan. Salah satu dari mereka mengenali itu sebagai cobaan petir 9 lipat yang dikompres menjadi satu serangan, fenomena surgawi yang langka. Luo Dong, jenius klan Luo, melihat ini sebagai kesempatan untuk mendekati Putri Xiaong Qian dan mengusulkan agar mereka bekerja sama untuk merebut harta karun yang diduga. Namun putri itu merespons dengan hati-hati, mencatat bahwa tingkat cobaan ini tidak dapat diprediksi. Luo Dong terus bersikeras sambil berpikir dalam hati bahwa dia harus memenangkan wanita menawan ini. Di tengah badai, Jing Wong berdiri, menantang cobaan yang mematerialisasi sebagai istana petir. Petir menyerangnya dengan kuat setelah menerima serangan pertama dan mengejek kelemahannya. Dia menggunakan seni iblis pemangsa langit untuk menelan kekuatan cobaan.
Ia lalu bertarung langsung dengan prajurit berlapis baja yang terbuat dari petir. Zheng Wong dengan mudah menangkis serangan petir dan berlari menuju prajurit itu. Prajurit itu menjadi marah dan melepaskan serangan petir yang kuat. Zheng Wong menggunakan teknik pedang terkuat klannya untuk memberikan serangan terakhir. Yang lain menonton dari jauh dalam kebingungan total. Bertanya-tanya jenis entitas apa yang dapat menarik petir surgawi yang menakutkan ini. Dan kemudian salah satu dari mereka melihat sosok manusia di tengah badai. Putri itu mencapai kesimpulan yang menakjubkan dan mustahil. Seseorang sedang menjalani ujian untuk menjadi kaisar kuno. Dan karena alam rahasia ini memiliki batasan usia, artinya seorang pemuda di bawah 18 tahun sedang mencapai prestasi yang belum pernah terjadi. Luo Dong menyaksikan ujian itu, menyadari bahwa orang yang menjalani ujian itu sama sekali tidak terluka, dan memutuskan bahwa dia akan menjadi bencana di masa depan jika tidak dihilangkan. Berniat untuk membunuhnya di bawah naungan petir jika kesempatan itu muncul. Kekuatan ujian itu meningkat hingga mengancam akan merobek kerajaan rahasia itu sendiri, dan para penonton melarikan diri dalam kepanikan. Luo Dong memanfaatkan situasi untuk melindungi Putri Xiaong Qian dari gelombang kejut, dan dia berterima kasih padanya atas bantuannya. Setelah badai mereda, sosok misterius itu menghilang, membuat mereka yang hadir percaya bahwa dia gagal dalam ujiannya dan tewas secara fisik dan spiritual. Luo Dong mencoba lagi meyakinkan Putri untuk bergabung dengannya, dengan alasan bahwa mereka menghadapi kekuatan yang tidak diketahui dan harus saling melindungi. Putri itu menolaknya dengan sopan, mengklaim bahwa dia sudah membentuk tim, dan menambahkan dengan sarkasma terselubung bahwa kekuatannya terlalu besar untuk bergabung dengan timnya yang sederhana. Luo Dong marah karena penolakan itu dan bersumpah pada dirinya sendiri bahwa Xiaong Qian adalah miliknya dan tidak ada yang bisa menolaknya. Putri terkesan dengan ketampanan Zhang Wong. Anak laki-laki itu duduk dan berpikir bahwa dia harus mencari seni bela diri baru, karena menggunakan teknik klannya akan dengan mudah mengungkap identitasnya. Putri mendekatinya dan menarik perhatiannya. Zhang Wong terkejut dengan kehadirannya dan menyadari bahwa dia berasal dari dinasti Xiao, tetapi menebak bahwa dia belum mengenali dirinya. Dia bertanya apakah dia takut padanya, dan dia mulai berperan sebagai anak yang polos, memuji kecantikan sang putri. Pesonanya bekerja padanya, dan dia mencubit pipinya dan memuji keberaniannya. Zhang Wong membuat cerita sedih, mengklaim klannya telah runtuh dan dia terpaksa masuk ke alam rahasia karena kekurangan sumber daya. Sang putri memukulnya dan mengundangnya untuk bergabung dengan timnya demi keselamatannya, dan dia setuju dengan antusiasme palsu. Sementara itu, Luo Dong merasa benci yang mendalam terhadap Zhang Wong. Marah karena bocah itu, Zhang Wong telah merusak rencananya dengan Putri. Dia mulai melacak kelompok Putri. Beberapa saat kemudian, serigala menyerang Zhang Wong. Zhang Wong menangkap serangan itu dengan mudah, mengejutkan Putri yang kagum pada kekuatan fisiknya. Zhang Wong berpikir dalam hati bahwa dia menahan kekuatannya dan menyadari bahwa Luo Dong sedang melacak mereka. Luo Dong akhirnya muncul, menyatakan bahwa dia masuk ke realm ini untuk Putri dan menggunakan artefak kuat bernama Mutiara Penjerat Kuno untuk menjebak Putri. Sementara Zhang Wong meremehkan kekuatan artefak itu dalam hatinya, Luo Dong tertawa gila-gilaan, mengungkapkan keinginannya terhadap Putri dan tubuhnya yang istimewa dan eksotis, yang menarik minat Zhang Wong. Kemudian di sekitar api unggun, Zhang Wong melanjutkan aktingnya, mengatakan kepada kakak Xiao bahwa dia takut dan bertanya apakah dia bisa tidur bersamanya. Putri itu menggoda dia, bertanya bagaimana monster kecil yang merobek binatang spiritual bisa merasa takut. Dia bersikeras bahwa dia benar-benar takut, memuji dia, dan kemudian bertanya dengan serius palsu apakah dia memiliki teman Dao. Putri itu menjawab dengan sedih bahwa dia tidak punya. Zhang Wong melanjutkan aktingnya, berpura-pura terkejut bahwa Putri Xiaoming Qian dengan kecantikan dan statusnya tidak punya peminat. Putri itu menjelaskan padanya bahwa pria yang mendekatinya selalu memiliki niat kotor dan agenda tersembunyi. Ketika dia bertanya tentang agenda itu, dia mengungkapkan rahasianya, bertanya apakah dia pernah mendengar tentang tubuh 9 yang indah. Dia menjelaskan bahwa tubuh ini sangat bermanfaat bagi mereka yang mempraktikkan dual cultivation, dan karena alasan ini, para penjahat mencari wanita yang memiliki tubuh ini untuk digunakan sebagai wadah cultivation. Zhang Wong berpura-pura mengerti, mengepalkan tinjunya dengan pura-pura marah, dan bersumpah akan melindunginya dari para penjahat yang berani mendekatinya. Putri itu tersenyum melihat kecemburuan anak-anaknya dan menyuruhnya untuk beristirahat sekarang. Saat mereka duduk di dekat api unggun, Zhang Wong merasa bahwa pria itu, Luo Dong, masih berada di dekat sana. Merasa terganggu oleh pengawasan yang terus-menerus, ia memutuskan harus menyingkirkan binatang itu, Luo Dong, secepatnya, agar bisa tenang dan berjalan meninggalkan perkemahan.
Putri itu mengikuti dia dengan cemas dan menegurnya dengan lembut karena bertindak ceroboh dan pergi sendirian. Saat dia meminta maaf padanya, Luodong yang telah mengawasi mereka dengan cemburu muncul dan menyerang Jang Wong, berteriak bahwa dia mencari kematian. Jang Wong berbalik dengan tenang dan memberitahunya bahwa dia sedang menunggunya. Luodong melancarkan serangan ke arah Jang Wong. Putri itu campur tangan dan berdiri di antara mereka, bertanya pada Luodong apa niatnya. Dia tertawa sinis, lalu mengatakan mereka akan segera tahu dan melemparkan mutiara perangkap kuno ke arah mereka, menjebak keduanya. Putri marah dan mengancamnya bahwa dia dan dinastinya tidak akan memaafkannya atas perbuatannya, menuntut dia melepaskan mereka untuk menghindari deklarasi perang. Luodong mengabaikan ancamannya dengan senyuman dan mengajaknya mencoba, dan Putri memperingatkannya agar tidak menyesal. Putri mencoba mengaktifkan segel penyelamatan dinastinya, tetapi gagal dan hancur di dalam ruang mutiara. Luodong mengejeknya, menjelaskan bahwa mutiara ini secara pribadi disempurnakan oleh leluhurnya, Wong Qi, yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum ruang. Dia menambahkan bahwa mutiara ini mengunci semua operasi energi spiritual bagi mereka yang berada di bawah level kaisar kuno dan menyarankan agar dia menyerah dengan tenang. Menyadari seriusnya situasi, Putri merancang rencana dan berbisik kepada Jiang Wong bahwa dia akan menggunakan metode untuk mengirimnya keluar dari realm rahasia, memerintahkannya untuk memanggil pasukan dinastinya begitu dia keluar. Sebelum dia bisa melaksanakan rencananya, Luodong mengalihkan perhatiannya ke Jiang Wong dan mengejeknya, mengatakan dia pasti anak terbuang dari klan Luo 5 tahun yang lalu. Putri bingung memahami makna kata-kata Luodong. Jiang Wong menjawab dengan tenang, menjelaskan dua hal. Pertama, dia dengan tegas menolak dikaitkan dengan klan Luo yang terkutuk, menyatakan namanya adalah Jiang Wong. Kedua, dia bertanya kepada Luodong dengan sinis apakah dia benar-benar berpikir sudah menang. Luodong tertawa, mengejek Jiang Wong yang berani membanggakan diri di ambang kematian dan bersumpah akan mengambil nyawanya atas nama klannya. Putri yang berjuang melawan kekuatan mutiara menyebut Luodong sebagai iblis yang tak tahu malu. Mengira situasi sudah tak ada harapan, ia mencoba merencanakan pengorbanan diri untuk mengalihkan perhatian Luodong, sementara Jiang Wong melarikan diri mencari bantuan. Namun Jiang Wong menolak rencananya, menyuruhnya beristirahat karena dia punya rencana yang lebih sederhana. Dia melayang ke udara, dikelilingi aura emas yang kuat, membuat Luodong terkejut, tak bisa memahami bagaimana dia masih bisa menggunakan energi spiritual meski terjebak di dalam mutiara. Jiang Wong mengejek artefak itu, menyebutnya butiran yang rusak, lalu dengan sapuan tangan sederhana menghancurkan kekuatan yang mengurungnya. Dia tiba-tiba muncul di depan Luodong dan mengatakan dia tidak suka diperlakukan dengan merendahkan, lalu menepuk keningnya dengan jari. Tepukan sederhana itu menyebabkan energi spiritual Luodong menghilang dan tulangnya hancur, membuatnya jatuh ke tanah. Putri itu menonton adegan itu dengan terkejut saat Luodong jatuh ke tanah dalam keadaan tak berdaya, berteriak bahwa apa yang terjadi tidak mungkin. Jiang Wong berdiri di atasnya dan bertanya dengan sinis apakah dia sekarang puas dengan kekuatan anak terbuang dari klan Luo. Luodong memohon untuk hidupnya, bersumpah dia tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi. Jiang Wong menanggapi dengan jijik, bertanya apakah dia pikir dia takut pada klan Luo, dan menyatakan dia akan mengunjungi mereka secara pribadi sebelum dia dewasa, dan untuk saat ini dia hanya akan mengumpulkan bunga. Dia menanam inti energi emas di dalam tubuh Luodong. Luodong bertanya dengan ketakutan, apa yang telah dilakukannya padanya? Jiang Wong menjelaskan bahwa dia tidak kejam seperti yang diajarkan ibunya untuk berbelas kasih. Oleh karena itu, dia akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri dan mencapai leluhurnya agar inti emas itu dapat diekstraksi dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar 3 batang dupa. Dan jika dia berhasil, dia mungkin akan selamat. Putri mencoba memperingatkan Jiang Wong bahwa membebaskan Luodong akan membawa malapetaka bagi dirinya dan keluarga Jiang. Jiang Wong meyakinkannya bahwa pencuri kecil itu tidak akan bisa melarikan diri. Saat Luodong melarikan diri, dia berteriak ancaman balas dendam dan kehancuran keluarga Jiang, serta bersumpah akan menghancurkan setiap tulang di tubuh Jiang Wong. Yang terakhir dengan tenang mulai menghitung mundur dari 3. Saat dia mencapai 1, Luodong meledak di kejauhan. Jiang Wong menoleh ke putri yang terkejut dan tersenyum, mengatakan dia bercanda tentang menunjukkan belas kasih dan bahwa dia jarang mendengarkan ibunya. Setelah menyaksikan peristiwa tersebut, Putri Xiangqian meyakinkan dirinya bahwa ini adalah anak dewa klan Jiang. Dia mengingat penyesalan ayahnya yang terus-menerus karena membatalkan pertunangan dan berpikir
bahwa pertemuan ini mungkin kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Mereka pergi ke lokasi ledakan bersama. Jang Wong meremehkan gelar anak dewa, mengklaim bahwa kultivasinya kuat sejak lahir dan hanya menimbulkan sedikit kegaduhan. Putri itu lalu bertanya, apakah dia yang menyebabkan cobaan petir yang menimbulkan kekacauan di alam rahasia. Dia dengan tenang mengakui bahwa dia yang menyebabkan cobaan itu, menghela napas bahwa dia tidak menyangka cobaan sederhana itu akan menembus puncak alam kaisar kuno dan menimbulkan keributan sebesar itu. Dia menambahkan dengan sedih bahwa langit iri pada bakat besar. Putri itu terkejut dengan kekuatannya dan keyakinannya, berpikir dia tampak seperti dewa kuno yang turun ke dunia manusia, dan bertanya-tanya apa yang akan dia menjadi saat dewasa. Lalu, ia menegur dirinya sendiri atas pikiran-pikiran itu. Jang Wong menyadari keheningannya dan bertanya apakah ia kesal. Ia mengaku padanya bahwa ia awalnya sengaja menahannya di sisinya untuk menggunakan dirinya sebagai umpan untuk menarik dan mengeliminasi Luodong. Ia meyakinkannya bahwa ia bukan orang yang picik dan tidak marah. Sebaliknya, ia seharusnya berterima kasih padanya karena telah membantu menghilangkan ancaman tersembunyi, dan Jang Wong menunjukkan tanda-tanda lega. Kemudian, di dekat api unggun, sang putri memikirkan rumor bahwa putra klan Jang dari Chili mungkin adalah reinkarnasi dari kaisar kuno yang besar, dan kini merasa rumor tersebut memiliki dasar kebenaran. Dia kagum pada bakatnya yang luar biasa, kecerdikannya, dan kelancarannya dalam berbicara. Dia menyimpulkan bahwa sedikit orang di generasinya yang bisa menandinginya. Jang Wong memotong pikirannya dan kembali ke perannya sebagai anak kecil yang polos, bertanya dengan suara keras siapa yang akan beruntung menikahi kakak perempuannya, Xia, di masa depan, yang membuatnya gugup dan dia heran dengan pertanyaannya yang aneh. Setelah itu, percakapannya menjadi serius. Dia memperingatkannya bahwa dia tidak menyadari seriusnya situasi dengan klan Lo, menjelaskan bahwa Luodong adalah keturunan langsung mereka, dan nenek moyang mereka tidak akan membiarkan masalah ini berlalu dengan damai. Dia juga mengingatkan dia tentang penyergapan yang telah disiapkan oleh dinastinya dan klan Lo di luar realm rahasia. Jang Wong menanggapi dengan sinis, mengatakan dia aong membunuh Luo Wong dengan satu pukulan telapak tangan, dan putri itu menantang kesombongannya, bertanya apa yang akan dia lakukan ketika kekuatan sejati klan Lo menimpanya. Menjelaskan bahwa klan tersebut memiliki banyak ahli kuat yang dapat membantunya melarikan diri, dia memberikan harta spiritual dari ayahnya yang dapat menyembunyikan auranya. Dia bersikeras agar dia menerimanya, mengatakan bahwa dia telah membantunya, dan bahwa dinasti Xia yang besar mungkin tidak selalu menjadi musuhnya. Jang Wong menerima hadiah tersebut, tetapi memperjelas posisinya. Persahabatan mereka bersifat pribadi, tetapi dia tidak memiliki niat baik terhadap dinasti putri itu, dan dia bersumpah akan membuat Jenderal Wei membayar atas penghinaan terhadap ibunya dan ketidakadilan terhadap klannya. Dalam langkah yang mengejutkan, putri itu bertanya kepadanya, bagaimana jika kita menyerahkan Wei kepadamu? Jang Wong bertanya kepada putri Xia Qian apakah dia benar-benar memiliki wewenang untuk meminta penyerahan Wei. Dia menjelaskan bahwa ayahnya telah ditipu. Itulah mengapa dia mempertimbangkan untuk membatalkan pertunangan. Dia meyakinkannya bahwa jika menyerahkan Wei akan memperbaiki hubungan dengan dia dan dinasti Xia yang besar. Ayahnya secara alami akan menyerahkan Wei kepada pengadilannya. Dia kemudian menawarkan kepadanya sebuah kalung giok sebagai tanda. Jang Wong mengingatkan dia bahwa dia, kakak perempuan Xia, melihatnya di puncak kerajaan kaisar kuno dengan mata kepalanya sendiri. Itulah mengapa dia yakin dia layak meyakinkan kaisar manusia, ayahnya, untuk menyerahkan Wei. Namun, dia menunjukkannya bahwa ayahnya belum pernah melihat kekuatan itu dan dunia luar bahkan lebih tidak mungkin percaya pada klaim tersebut. Bagi mereka, dia hanyalah seorang anak yang ditinggalkan oleh klan Luo yang mungkin memiliki bakat. Dia menjawab bahwa kekhawatiran itu hanya berlaku untuk urusan Wei, lalu bertanya secara langsung apakah dia menolak kalung gioknya. Jang Wong menjawab bahwa dia tidak ingin temannya mengalami apa yang dia alami. Dia mengingatkan bahwa dia adalah putri mahkota dinasti Xia yang besar dan setiap kata dan tindakannya diawasi oleh jutaan mata. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan memberi mereka alasan untuk menganggap pilihannya berteman dengannya sebagai kesalahan. Dan dia juga tidak akan memberi mereka alasan untuk mengejek atau meremehkannya. Dia sedikit terharu, berpikir dalam hati bahwa dia adalah temannya. Jang Wong melanjutkan, menjelaskan bahwa dia mengerti niatnya. Dan karena alasan itulah, dia tidak bisa menerima kalung itu dengan enteng.
Melakukannya akan mengorbankan harga dirinya. Dia menyatakan bahwa dia harus terlebih dahulu membuktikan kepada dunia betapa benar pilihannya dalam mempercayainya, dan hanya setelah itu, dia dapat menerima kalung itu dengan kehormatan. Dia berdiri, berpikir bahwa meskipun usianya masih muda, dia sangat pandai berbicara. Karena setiap alasan yang dia berikan didasarkan pada prinsip. Dia berharap dalam hatinya bahwa dia akan memastikan dia bukan hanya omong kosong. Jang Wong berdiri gantian, meminta dia untuk menunggu, menegaskan bahwa mulai hari ini, nama Jang Wong akan bergema di seluruh dinasti ilahi Xia yang besar. Setelah itu, Jang Wong menggunakan metode komunikasi spiritual untuk memanggil gurunya, bertanya apakah dia ada di sana. Proyeksi spiritual Sage Miao muncul, menegurnya karena dia melupakannya di hari-hari biasa. Namun, sekarang bahwa masalah telah datang, dia ingat gurunya yang tua dan sendirian. Jang Wong tersenyum dan memintanya untuk tidak meremehkannya, menjelaskan bahwa dia hanya memiliki satu permintaan. Dia menjelaskan bahwa pemula dari klan Luo yang melukainya, Luo Dong, telah dibunuh, tetapi masih ada seorang ratu kuno tingkat keempat bernama Luoku, Elder One, yang dia niatkan untuk dibunuh. Dia memperingatkan bahwa jika Luo mati, seorang bijak kuno dari klan Luo pasti akan muncul. Oleh karena itu, Jang Wong memohon kepada gurunya untuk mengatur formasi yang mencegah bijak kuno klan Luo menemukan lokasinya saat ini, selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar satu batang lupa, meyakinkannya bahwa dia memiliki cara sendiri untuk melarikan diri. Dia setuju, mengatakan bahwa mereka yang menekuni Dao harus bertindak sesuai kehendak mereka, dan bahwa dia akan membantunya. Jang Wong berpikir dalam hati bahwa yang harus dia lakukan sekarang hanyalah yang terbaik, lalu terbang ke langit dan berteriak keras agar para sesama Taois mendengarnya. Dia mengumumkan bahwa dia, Jung Wong, akan membersihkan alam rahasia ini, dan memperingatkan mereka bahwa dia akan menggunakan kekuatan penuh dan tidak dapat menjamin keselamatan mereka. Dia memerintahkan mereka untuk naik ke langit dan berkumpul di belakangnya dalam waktu 1/4 jam. Menganggap mereka telah diperingatkan, dia mengancam bahwa siapapun yang tidak mematuhi perintahnya akan menanggung konsekuensinya sendiri. Putri Xia Yingqian merespons dengan segera, memerintahkan rakyat dinasti Xia yang besar untuk naik ke langit bersamanya. Para pengawalnya ragu-ragu, salah satu di antaranya bertanya kepada yang lain, apakah dia benar-benar percaya pada Jang Wong, mencatat bahwa dia hanyalah seorang anak berusia 5 tahun. Dia menoleh kepada mereka dengan senyuman dingin, bertanya apakah mereka meragukan keputusan Putri Agung. Di tempat lain di alam rahasia, para kultivator lain memperhatikan dia dan kelompoknya naik ke langit. Seorang di antaranya bertanya-tanya apakah mereka harus mengikuti, mengingat bahkan rakyat dinasti ilahi telah pergi, sementara yang lain memutuskan untuk mengikuti, berargumen bahwa mereka telah bekerja keras untuk sampai sejauh ini, dan tidak ingin ada yang salah. Dua pemuda tetap di tanah. Salah satunya mendengus, bertanya apakah ini bukan Jang Wong, anak terbuang dari klan Luo yang lahir dengan cacat. Dia menyebut rumor saat kelahirannya, bahwa dia adalah abadi sejati bawaan, dan mempertanyakan kebenarannya. Yang lain menambahkan dengan jijik, bahwa Putri Agung dinasti Xia juga terbang pergi karena takut, menyebutnya pengecut, dan bertanya bagaimana dia bisa mencapai Dao yang besar. Jang Wong menatap mereka dari atas, mengatakan bahwa dia telah memberi mereka cukup waktu, dan bahwa mereka sendiri yang membawa ini pada diri mereka. Dia tersenyum sambil mengulang kata-kata mereka dengan jijik, bertanya apakah mereka menyebut temannya pengecut dan tidak mampu mencapai Dao yang agung. Dia menantang kedua pemuda itu, mengatakan biarkan mereka melihat bagaimana mereka akan mencapai Dao yang agung di bawah pedangnya. Dia lalu berteriak kata potong, melepaskan serangan pedang raksasa dari langit menuju para kultivator yang masih berada di tanah. Jang Wong menyerang para kultivator yang tersisa di tanah dengan serangan pedang raksasa. Serangan itu mengenai dua pria yang mengejek putri. Satu mencoba memblokirnya dengan pedangnya sambil berteriak kesakitan. Serangannya juga menghancurkan sisa binatang-binatang itu. Setelah serangan, para pengawalnya menatap Jang Wong di langit dengan terkejut. Salah satunya bertanya pada dirinya sendiri apakah dia benar-benar melakukannya. Terpesona oleh kekuatan semacam itu dan bertanya-tanya apakah Jang Wong benar-benar hanya seorang anak. Putri Xiao Qian berdiri terdiam, berpikir pada dirinya sendiri apakah ini kekuatan yang ingin dia tunjukkan kepada ayahnya, sang kaisar. Lalu dia menyalahkan dirinya sendiri, bertanya-tanya bagaimana dia lupa mengeluarkan batu perekam untuk merekam apa yang terjadi. Sementara itu, Jang Wong berpikir bahwa kekuatan spiritualnya telah sepenuhnya pulih.
Jiang Wong lalu berpaling kepada para kultivator lain yang mengikuti dia ke langit dan berterima kasih kepada mereka karena percaya padanya. Dia menyatakan bahwa dia bukan orang yang serakah dan menyarankan agar mereka semua berbagi kekuatan spiritual ini. Para kultivator bersorak gembira atas kedermawanannya. Seorang di antaranya berkomentar bahwa ini adalah kekuatan spiritual dari semua binatang spiritual di seluruh realm rahasia, sementara yang lain berterima kasih padanya sambil memanggilnya Tuan Muda Jiang. Setelah itu, Jiang Mong mendekati putri dan memanggilnya saudara perempuannya, Xiao. Dia tersenyum dan menawarkan bola energi spiritual emas padanya, mengatakan bahwa dia telah menyisihkan kekuatan spiritual yang dibutuhkan untuk kemajuan Xia. Dia terkejut dan bertanya bagaimana dia menolak menerima kalung gioknya. Tetapi sekarang dia ingin dia menerima kekuatannya. Jiang Wong menyuruhnya tidak terburu-buru dan memegang batu perekam di tangannya. Dia lalu tersenyum percaya diri, mengatakan bahwa yang akan terjadi selanjutnya adalah acara utama. Sementara itu, di luar realm rahasia tempat pasukan dinasti Xia dan klan Luo berkemah, celah ruang angkasa raksasa tiba-tiba terbuka di langit. Para prajurit yang panik bertanya-tanya bagaimana hal ini bisa terjadi, mencatat bahwa celah ini hanya bisa dibuka oleh seseorang di ranah Kaisar Abadi, dan terkejut bahwa ada Kaisar Abadi di dalam ranah rahasia. Tetua klan Luo menonton adegan itu, berpikir bahwa Luo Dong pasti telah menggunakan tubuh roh Yin ke-9 Xiang Qian untuk menembus ke ranah Kaisar Abadi dan mempertimbangkan bahwa langit benar-benar memberkati klan Luo. Namun, Jiang Wong dan Putri Xiang Qian muncul dari celah ruang. Dia mengenali wajah Jiang Wong dan berteriak, "Tidak!" Dia dengan marah menyebutnya sebagai anak haram keluarga Jiang yang berani datang ke alam rahasia. Hal ini dianggap sebagai penghinaan total terhadap klan Luo. Jiang Wong menoleh ke arah putri dan bertanya apakah dia siap. Dia menjawab untuk menyerahkannya padanya. Dia melangkah maju dan berbicara kepada prajurit dinasti Xia Divine yang besar, memerintahkan mereka untuk mendengarkan perintahnya. Dia kemudian mengeluarkan perintah untuk mundur sepenuhnya. Para prajurit, termasuk Jenderal Xia, terkejut dan berteriak tak percaya mendengar perintah itu. Jenderal Xia bertanya dengan cemas, apakah Jiang Wong telah menculiknya? Dia meyakinkannya dan mengatakan untuk tenang, menegaskan bahwa dialah yang memberikan perintah untuk melindungi mereka semua. Dia mengejek kata-katanya, bergumam bahwa kata-katanya konyol. Dia berpikir bahwa mereka tidak akan punya pilihan selain melindungi putri itu sendiri saat klan Luo menyerang. Meskipun bingung, dia meneruskan perintah dan memerintahkan pasukannya untuk berangkat. Kapal dan kereta kuda dinasti Xia yang agung mulai mundur ke awan. Tetua klan Luo menonton penarikan mereka, lalu memandang Jiang Wong dengan marah. Dia menyebutnya sebagai anak haram keluarga Jung dan menegurnya karena kotor meskipun usianya masih muda. Bertanya dengan sinis apakah dia berpikir melindungi putri akan membuatnya aman. Dia bersumpah bahwa sejak dia berani datang ke alam rahasia hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Jiang Wong menjawab dengan tenang, mengatakan ini adalah hal yang diharapkan dari klan Luo, yang selalu melancarkan skema keji yang bahkan anak-anak pun tidak akan memikirkannya. Karena klannya mengundangnya ke sini, dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa menolaknya. Dia marah karena kesombongannya, menyebutnya anak sombong. Dia memerintahkan klan Luo menyatakan bahwa melawan seorang anak berusia 5 tahun, mereka tidak membutuhkan bantuan dari dinasti Xia yang suci, dan memerintahkan mereka untuk membunuhnya. Pasukan klan Luo menjawab serempak, "Ya," dan menyerang Jiang Wong dan Putri Xiang Qian. Saat pasukan dinasti Xia mundur, seorang prajurit muda menoleh ke belakang, berteriak bahwa klan Luo sudah terlalu jauh, dan menuntut agar meskipun mereka membunuh anak itu, setidaknya mereka membiarkan orang-orang dinasti Xia yang suci pergi. Dia memperhatikan pemuda itu, melancarkan serangan energi padanya, dan berteriak padanya karena terlalu banyak bicara, memerintahkannya untuk mati, dan anak itu berteriak kesakitan. Seorang prajurit wanita lain berteriak ketakutan, mendesak yang lain untuk mundur dengan cepat, sementara Jiang Wong dan Putri Xiang Qian berdiri tenang. Tetua klan Luo, Lu Chu, berteriak pada Jiang Wong, menyuruhnya untuk berhenti bermimpi. Dia menjelaskan bahwa bahkan jika dua jenderal dinasti Xia yang baru saja memasuki ranah Kaisar Abadi membantunya, mereka tidak sebanding dengannya, karena dia, wanita tua itu, telah mencapai langit keempat ranah Kaisar Abadi. Dia menambahkan bahwa bahkan jika mereka bersatu, mereka tidak sebanding dengannya. Dia lalu menawarkan kesepakatan padanya. Jika dia memberitahunya tentang keberadaan tuan muda klannya, Luo Dong, dia mungkin akan meninggalkannya sebagai mayat utuh. Jiang Wong menjawab dengan sinis, bertanya apakah sampah tak berguna itu adalah jenius klannya, Luo Dong. Dia lalu membalikan kantong kecil di tangannya.
dan menaburkan isinya, sambil mengejeknya bahwa mungkin masih ada sisa-sisa tubuhnya di kantong itu, dan menyarankan dia untuk mengambilnya. Dia meledak dalam amarah, memanggilnya bajingan, dan berteriak bagaimana beraninya dia melakukan itu. Dia lalu memerintahkan semua anggota klannya untuk menyerang bersama, bersumpah bahwa dia akan menghancurkan tulangnya menjadi debu. Jiang Wong berdiri di samping Putri Xiang Qian. Dia mengumumkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk membakar satu batang dupa adalah semua waktu yang tersisa bagi cacing-cacing ini, pasukan Luo, untuk hidup. Si tua menyerang dengan berteriak agar dia mati. Pada saat itu, Jiang Wong mengambil posisi siap dan memanggil tuannya, Sage Miao. Sage Miao merespon segera, mengaktifkan formasi langit bayangan dan memerintahkan tutup. Rantai spiritual raksasa turun dari langit, sepenuhnya menutup area di sekitar Jiang Wong dalam formasi. Zheng Lucu terkejut bertanya-tanya, apa formasi ini? Menyadari bahwa formasi ini memiliki kekuatan seorang santo, Jiang Wong berdiri tegak, suaranya menggema di udara saat ia mengutuk musuh-musuhnya dari klan Luo, menuntut kematian mereka. Saat Jiang Wong mengutuk musuh-musuhnya, ia mengaktifkan teknik besarnya, seni iblis pemangsa langit, melepaskan kekuatannya. Vortex spiritual biru raksasa meluas di langit, menimbulkan kekacauan dan kepanikan di antara prajurit klan Luo dan kereta perang mereka. Prajurit-prajurit itu mulai berteriak ketakutan, merasa kekuatan spiritual mereka terkuras saat Vortex menelan segala sesuatu di jalannya, termasuk kuda dan kereta perang. Vortex raksasa itu mendominasi pemandangan, terus menarik semua pasukan musuh ke pusatnya. Pasukan Elder Luo tidak mampu bertahan. Salah satu dari mereka berteriak agar dia bertindak segera karena mereka tidak akan mampu bertahan lebih lama. Elder yang terkejut menyadari kekuatan teknik tersebut, bertanya-tanya dengan tak terpercaya bagaimana anak ini sudah berada di puncak alam Kaisar Abadi. Luo memutuskan situasi ini tidak mungkin dan dia harus melarikan diri segera untuk menyampaikan berita ini kepada leluhur tua klan agar dia dapat campur tangan dan membunuh Jiang Wong secepat mungkin. Jiang Wong menontonnya melarikan diri dengan senyum sinis, berkomentar kepada Putri Chia bahwa dia pikir Elder akan bertarung setidaknya beberapa putaran sebelum melarikan diri. Saat dia mendekati tepi formasi yang dibuat oleh Sage Miao, dia memikirkan betapa tidak adilnya hal ini. Dia berlatih selama ratusan tahun hanya untuk mencapai level keempat alam Kaisar Abadi, sementara anak ini sudah mencapai puncak alam tersebut. Dia bertanya-tanya atas dasar apa hal ini bisa terjadi. Tiba-tiba, Jiang Wong muncul di depannya dalam sekejap, membuatnya terkejut dengan kecepatan luar biasanya dan bertanya dengan sinis, kenapa terburu-buru? Dia menyerangnya dengan putus asa, berteriak padanya agar tidak sombong. Jiang Wong menangkap lengannya, menghentikan serangannya dengan mudah dan membalas dengan sinis, bertanya apakah dia yang sombong, mengklaim bakatnya hanya setengah dari prestise yang dia tunjukkan beberapa saat sebelumnya. Dia lalu menghancurkan lengannya, mengeluarkan teriakan sakit yang mengerikan. Jiang Wong memutuskan untuk mengakhiri ini dengan cepat demi mempertimbangkan usianya, mengangkat tangannya dan mengaktifkan teknik pedang keluarganya. Seni pedang keluarga Jiang, 9 cahaya pedang surga. Dia berteriak tidak dengan ketakutan saat melihat cahaya pedang emas raksasa turun ke arahnya. Serangan itu menghantam tanah, menyedapkan ledakan energi emas yang menghancurkan semuanya. Pasukan dinasti Xia yang mundur menonton adegan itu dari jauh. Salah satu dari mereka menyadari bahwa tingkat kekuatan ini hanya bisa dicapai di puncak realm Kaisar Abadi dan merasa bersyukur bahwa Putri Agung memerintahkan mereka untuk mundur. Jika tidak, mereka akan binasa bersama klan Luo. Para kultivator lain yang selamat dengan mengikuti perintah Jiang Wong bertanya-tanya bagaimana mereka masih hidup, menyadari bahwa ini adalah kekuatan seorang Kaisar Abadi dan bahwa anak yang melewati cobaan langit di alam rahasia adalah Jiang Wong sendiri. Saat Jiang Wong terbang menuju kapal dinasti Xia, Jenderal Xia menatapnya dengan terkejut, bertanya-tanya apakah ini benar-benar pengkhianat klan Luo, seorang anak berusia 5 tahun di puncak ranah Kaisar Abadi, dan berteriak dalam hati bahwa klan Luo telah menyesatkan dan menipu dirinya. Jiang Wong mendarat di kapal dan membungkuk dengan hormat, meminta maaf kepada para tetua, menjelaskan bahwa ia sibuk mengeksekusi penjahat yang menghina ibunya, dan bahwa ia kurang sopan santun. Jenderal itu menyuruhnya mengangkat kepalanya, memanggilnya Tuan Muda Jiang, dan mengatakan bahwa ia telah lama mendengar tentang bakat luar biasanya, dan melihatnya hari ini membuktikan bahwa itu benar. Dia menyadari bahwa putri sedang merekam adegan tersebut dengan batu roh, dan bertanya kepadanya tentang tujuannya. Jiang Wong menjawab dengan senyum percaya diri bahwa tujuannya tentu saja untuk berbicara dengan kaisar manusia, ayah kandungnya, mengenai perjanjian pernikahan.
dan Zhang Wong meminta putri untuk memberikan kepadanya kalung giok yang ditawarkannya sebelumnya. Dia bertanya-tanya apakah dia bermaksud sekarang. Dia mengambil kalung itu dan berbicara kepada kaisar melalui batu roh yang direkam, memanggilnya sebagai orang tua dari dinasti Xia yang besar. Dia mengumumkan bahwa dia akan mengambil kalung putrinya, menyarankan agar hal itu dianggap sebagai simbol untuk kontrak pernikahan yang dipulihkan. Kemudian Zhang Wong menambahkan peringatan tegas bahwa dia hanya berharap pada hari dia menyerahkan hadiah pertunangan, kaisar akan mengikat semua orang yang terlibat dalam pembatalan pertunangan sebelumnya di luar istananya, dan memintanya untuk menganggap itu sebagai hadiah balasan. Dia menatapnya dengan kebingungan, bertanya apa yang dia bicarakan, menolak sebutannya tentang hadiah pertunangan dan hadiah balasan saat dia masih anak-anak seumurannya. Zhang Wong menjawab dengan pura-pura polos, mengakui bahwa dia salah dan memanggilnya kakak perempuannya, Xia. Dia lalu berpaling kepada para jenderal, meminta mereka mengawal Putri Agung dan mengembalikannya dengan selamat ke dinasti ilahi. Sebelum dia pergi, dia mengembalikan kalung giok kepadanya dan menjelaskan dengan cermat bahwa setelah dia mengisi kalung itu dengan energi spiritual, kalung itu akan sepenuhnya menyembunyikan auranya selama 6 jam, menyarankannya untuk mengatur waktu penggunaannya dengan baik untuk melarikan diri. Zhang Wong berkomunikasi dengan gurunya secara internal. Dia mengatakan bahwa penampilannya tidak buruk, tetapi memperingatkannya bahwa waktu pembakaran dupa, durasi formasi yang melindunginya, hampir habis. Dia meyakinkannya, mengonfirmasi bahwa dia sudah memiliki rencana pelarian yang solid. Zhang Wong mengucapkan selamat tinggal kepada putri, mengumumkan bahwa dia akan pergi sekarang dan pertemuan mereka berikutnya akan diadakan di kompetisi besar Istana Abadi. Dia menjawab dengan cemas, menyuruhnya untuk fokus pada bertahan hidup dalam cobaan ini dan pergi segera. Setelah dia pergi, dia memutuskan bahwa mereka juga harus segera kembali, memikirkan dengan cemas apa yang mungkin dilakukan klan Luo. Saat kapal-kapal dinasti Xia terbang pergi, badai petir yang dahsyat tiba-tiba muncul, dan seorang prajurit berteriak peringatan bahwa seseorang datang dengan kekuatan yang luar biasa. Seorang prajurit segera mengenali pendatang baru, berteriak bahwa itu adalah leluhur tua klan Luo. Jenderal Xia mengonfirmasi identitas pendatang baru. Putri Shanshan maju dan menyapa dia sebagai Sage Luo, bertanya mengapa dia menyerang kapal suci mereka tanpa alasan dan mengingatkan dia tentang hubungan persahabatan yang telah dibagikan oleh kedua pasukan mereka selama bergenerasi. Leluhur Luo yang marah muncul, bertanya kepada Shanshan apa yang sebenarnya terjadi di alam rahasia, mengungkapkan bahwa lampu jiwa Luo Taong, Luo Dong, dan Luo Wanu yang tua telah padam. Dia menjawab dengan kasar, menyebut Sage Luo berani dan mengingatkan bahwa sebagai Putri Agung, dia tidak wajib memberikan penjelasan kepada klan Luo. Kemarahan leluhur semakin memuncak, menuntut dia menghentikan kesombongannya dan berteriak, menanyakan siapa pembunuhnya. Jenderal Xia campur tangan, memperingatkan Lord Luo agar tidak melampaui batasnya dan menyatakan bahwa langkah selanjutnya akan dianggap sebagai deklarasi perang terhadap dinasti Xia yang besar. Pasukan dinasti Xia di dek kapal bersiap-siap, mengacungkan tombak mereka dan mengeluarkan teriakan perang, bersiap untuk pertempuran. Leluhur klan Luo, Luo Tangkong, mengejek jenderal tersebut, menyebutnya kasar dan hina. Putri itu berteriak menyebut nama lengkapnya, Luo Tankong, menuduhnya terus-menerus melakukan kekacauan dan bertanya apakah dia siap bertanggung jawab atas perang yang meletus antara klan Luo dan dinasti Xia. Luo Tankong menanyakan sekali lagi, menanyakan apa yang terjadi pada prajurit klannya dan siapa yang membunuh tetua klan. Dia membalas bahwa klan Luo lah yang menjadi berani mengganggu dinasti Xia dan bertindak sombong serta menyerang yang lemah tanpa berpikir. Dia lalu mengumumkan bahwa dia sudah tahu siapa yang membunuh prajurit klannya, tetapi dia menantangnya untuk mencoba memaksanya mengatakan satu kata pun. Luo Tangkong mengancam bahwa jika dia menolak berbicara, dia akan memaksanya sendiri. Dia menjawab bahwa dia tidak takut padanya dan memerintahkan jenderal-jenderalnya untuk membantu dia memanggil segel kekaisaran dinasti Xia yang besar. Jenderal-jenderal itu merespon segera, bergabung dengan putri dalam ritual yang memanggil naga emas raksasa yang mewakili kekuatan dinasti. Luo Tangkong terkejut, bertanya-tanya bagaimana Kaisar Xia mengizinkan putrinya menggunakan segel yang begitu kuat. Luo Tangkong merasakan tekanan besar dari urat nadi naga dinasti Xia dan menyadari dia tidak bisa menghadapi kekuatan seluruh dinasti ilahi sendirian. Putri, didukung oleh kekuatan naga, memperingatkannya bahwa klan kekaisaran dinasti Xia tidak pernah menyerah kepada musuh. Dia mengancam akan mengambil kepalanya, bahkan jika itu mengorbankan jiwa dewanya, jika dia terus menghalangi jalan mereka, dan memberinya satu kesempatan terakhir untuk mundur. Luo Tangkong menatapnya dengan marah, dan menyatakan bahwa urusan ini tidak akan berakhir di sini. Dia menambahkan bahwa klan Luo akan mengingat penghinaan hari ini, kemudian mundur.
Begitu dia pergi, putri itu terhuyung-huyung karena kelelahan. Para jenderal bergegas menolongnya, menyuruhnya beristirahat segera, menjelaskan bahwa mengaktifkan segal kekaisaran secara paksa memberikan beban besar pada tubuhnya. Dia meyakinkan mereka bahwa itu sederhana. Dia belum sepenuhnya membangkitkan kekuatan urat naga, jadi jiwa sucinya baik-baik saja. Hanya saja dia menghabiskan energi spiritualnya dan akan pulih setelah istirahat. Dia memikirkan keberanian klan Lo yang semakin meningkat. Bagaimana mereka bertindak seolah-olah mereka adalah tuan dari realm abadi kuno yang sepi. Dan merasa bahwa mereka tidak akan membiarkan masalah kerugian besar mereka berlalu begitu saja. Putri memegang batu perekam yang mendokumentasikan peristiwa tersebut, berpikir bahwa begitu ayahnya, Kaisar, melihat rekaman ini, dia pasti akan membuat keputusannya. Di adegan lain di dalam aula klan Lo, nenek moyang tua bertanya kepada salah satu pengikutnya apakah dia menemukan sesuatu yang spesifik saat menyelidiki kasus pembunuh di alam rahasia. Pengikut itu melaporkan bahwa medan perang di luar alam rahasia sangat rusak, dan satu-satunya petunjuk adalah penyerang berada di puncak alam kaisar kuno, tanpa bukti lain yang ditemukan. Namun, dia menatapnya dengan minat, menganggut agar dia melanjutkan. Pengikut itu melanjutkan laporannya, menjelaskan bahwa saat menyelidiki wilayah timur, dia menemukan bahwa 5 tahun yang lalu, seorang anak dewa lahir di wilayah klan Zhang. Dia menambahkan bahwa kelahirannya disertai dengan pemandangan langit yang mengagumkan, bunga teratai emas mekar dari laut pahit, peta gunung dan sungai, bahkan seorang raja kuno turun ke 9 langit. Nenek moyang tua melompat dari kursinya dengan terkejut, berteriak, "Apa?" Dia mengulang visi itu dengan tak percaya. Seorang raja kuno turun ke 9 langit, menjelaskan bahwa visi semacam itu hanya bisa terjadi dengan kelahiran tubuh suci kuno legendaris. Dia bertanya pada pengikutnya dengan cemas, apakah ini hanya rumor? Pengikutnya meyakinkannya bahwa ia tidak berani menipunya, bahwa ia telah memastikan kebenaran hal tersebut, dan menambahkan bahwa anak suci kelanjang tidak hanya lahir dengan tubuh suci purba, tetapi juga lahir pada tingkat kultivasi abadi sejati yang alami. Klan Lo nenek moyang tua menyadari dengan terkejut bahwa anak suci ini adalah orang yang sama yang dia usir secara pribadi dari klan. Dia menyesali nasibnya, bertanya-tanya bagaimana jika anak ini lahir di antara mereka. Klan mereka tidak akan pernah khawatir tentang kemundurannya dan mengutuk banyaknya berita buruk yang dia terima hari itu. Ia memutuskan bahwa Luo Zhantian harus bertanggung jawab atas hal ini, memerintahkan pengikutnya untuk menemaninya dan berangkat menuju kediamannya. Setibanya di sana, leluhur itu berteriak agar Luo Zhantian keluar dan menghadapi dirinya segera. Di dalam, Luo Zhantian mendengar panggilan itu dan bingung mengapa leluhur itu marah lagi, terutama karena pasukan klan baru saja mengalami bencana misterius. Nenek moyang tua, Luo Tangkong, masuk ke dalam hall. Ketika Zhantian menanyakan alasan kunjungannya, dia dengan marah menegurnya, bertanya bagaimana dia masih berani bertanya. Dia mengungkapkan dengan marah bahwa anak yang dikandung oleh gadis klan Zhang memiliki tubuh suci kuno dan menuduhnya telah menyebabkan klan Luo kehilangan bintang takdirnya dengan mengusirnya. Zhantian menjawab dengan terkejut, bersikeras bahwa hal itu tidak mungkin. Ia membela keputusannya, menjelaskan bahwa ia secara pribadi memeriksa janin di rahim Zhongxin saat itu. Ia menegaskan bahwa janin itu tidak menunjukkan fluktuasi energi spiritual dan dasarnya rusak, serta nasibnya adalah tidak pernah mencapai tahap manifestasi spiritual sepanjang hidupnya. Bertanya-tanya, bagaimana bisa menjadi orang yang sama dengan tubuh suci kuno? Zhantian melampiaskan amarahnya pada penjaga yang membawa berita, mengancamnya dengan konsekuensi mengerikan yang menanti mereka yang berani berbohong di hadapan leluhur tua. Penjaga itu berlutut ketakutan, memohon kepada pemimpin klan muda, Zhantian, untuk mengampuninya. Ia bersumpah tidak berani melaporkan berita secara sembarangan, tetapi berita ini telah menyebar seperti api di alam abadi timur, dan ia hanya melaporkannya setelah memverifikasinya berulang kali. Pada saat itu, seorang wanita bernama Mu Yun masuk dan meminta Zhantian untuk tidak bertindak gegabah. Dia menjamin bahwa penjaga setia klan tidak menyebarkan rumor dengan sembarangan dan memintanya untuk mendengarkan penjelasannya terlebih dahulu. Mu Yun mendekati dan menyapa leluhur yang mengizinkannya berbicara dan memberikan pendapatnya. Mu Yun menyarankan bahwa anak itu lahir 5 tahun yang lalu dan berita ini hanyalah rumor lisan yang sulit untuk dikonfirmasi. Dia menduga bahwa klan Zhang memalsukan cerita ini untuk menyelamatkan muka setelah klan Luo mengusir mereka. Luo Zhantian menentang bahwa masalah ini terlalu serius untuk diabaikan. Jika itu bohong, tidak masalah. Tapi bagaimana jika itu benar? Mu Yun, istri Zhantian, mengusulkan rencana, mencatat bahwa klan Zhang sudah dalam keadaan menurun. Dengan kekuatan klan Luo, cukup memanggil Zhong Xixin dan anaknya untuk mengakui leluhur mereka akan membuat klan Zhang selamanya berterima kasih kepada mereka. Dan pada saat yang sama, hal itu akan memungkinkan mereka untuk memverifikasi kebenaran konstitusi anak tersebut.
Dia menambahkan dengan percaya diri bahwa bahkan jika mereka menolak, tidak perlu khawatir karena putranya, Luwing, sudah menunjukkan tanda-tanda seorang kaisar besar dan kemakmuran klan mereka dijamin dengannya. Jantian setuju dengan antusias, mengingat bahwa fenomena langit saat kelahiran Shinger juga luar biasa dan konstitusinya tidak kalah dari yang ilahi. Nenek moyang tua mengakui bahwa dia begitu sibuk dengan masalah-masalah sehingga lupa tentang Shinger dan memerintahkan Muyun untuk membawa Luoxing menemuinya segera. Beberapa saat kemudian, Luoxing tiba. Dia membungkuk dengan hormat, menyapa nenek moyang, ayahnya, dan ibunya. Nenek moyang memandangnya dengan kagum, memperhatikan sikap tenang dan rendah hatinya, ketenangan jiwanya, dan bagaimana garis keturunan bintang-bintang yang dimilikinya semakin kuat setiap hari. Ia dengan bangga menyatakan bahwa Shinger adalah bintang terang klan, dan bahwa ia pasti akan mencapai puncak seni bela diri. Jantian meyakinkan nenek moyang bahwa latihan Shinger berkembang pesat dan bahwa ia akan mendampinginya secara pribadi ke kompetisi besar Istana Abadi bulan depan. Nenek moyang berdiri dengan gembira, mengulang kata luar biasa 3 kali, menyatakan bahwa dengan pewaris seperti Luoxing, klan mereka akan mencapai ketinggian yang belum pernah tercapai sebelumnya. Namun sebelum pergi, dia memberikan peringatan tegas agar tidak mengabaikan urusan klan Zheng, memerintahkan mereka untuk menyelidikinya secara menyeluruh. Jantian setuju dan meminta putranya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada leluhur. Saat keluarga membungkuk dengan hormat kepada leluhur yang pergi, Gantian memerintahkan putranya, Shinger, untuk kembali ke latihannya, mengingatkan bahwa latihan seperti mendayung melawan arus. Kamu harus maju atau mundur. Ia memberitahu putranya bahwa ia dan ibunya memiliki urusan yang harus dibicarakan, dan Luoxing pun pergi. Begitu Jantian sendirian dengan istrinya, Muyun, ia langsung menegurnya, menuduhnya masih memikirkan Jiang Ziqin. Ia menebak bahwa begitu ia mendengar anak yang ditinggalkan memiliki bakat besar, hatinya tergerak dan ia ingin membawanya kembali. Dia mencoba menenangkannya, melingkarkan lengan di bahunya dan memintanya untuk tidak marah, mengingatkan bahwa anak itu pada akhirnya adalah darah dagingnya sendiri, anak Luo Jantian dan keturunan klan Luo. Dia membenarkan posisinya bahwa jika bakatnya yang luar biasa terbukti, maka demi kepentingan klan lebih baik menariknya dengan lembut. Kemudian Jantian mengakui bahwa ia juga memiliki keraguan. Dokter dari Lembah Dewa Obat sendiri telah mengonfirmasi bahwa dasar anak itu rusak, yang ia lihat sendiri saat memeriksanya. Bertanya-tanya bagaimana anak seperti itu bisa memiliki tubuh suci. Muyun merasa jijik, menyatakan ia menolak percaya bahwa anak itu bisa melampaui putranya, Shinger. Muyun memutuskan untuk mengakhiri pembicaraan, menyuruhnya untuk melupakan hal itu untuk saat ini dan pergi membuat persiapan untuk melaksanakan rencana. Sementara itu, Putri Xia Qingqian tiba di istana dinasti Xia yang besar. Dia merenungkan perjalanan berat yang telah dilaluinya dan memutuskan bahwa dia harus segera memberitahu ayahnya tentang anak nakal itu, Yang Wong. Tentara berbaris di halaman istana untuk menyambut kembalinya kapal suci dan Putri Agung ke pengadilan kekaisaran. Putri turun dari kapal bersama jenderal-jenderalnya, mengucapkan terima kasih kepada prajurit atas usaha mereka, dan mengumumkan bahwa kapal suci kini berada di bawah tanggung jawab mereka. Prajurit memberi hormat kepadanya. Ia memberitahu jenderal-jenderalnya bahwa ia akan terlebih dahulu menemui ayahandanya, Kaisar, untuk melaporkan peristiwa hari ini, dan memerintahkan mereka untuk menjaga kerahasiaan mutlak tentang hal tersebut hingga Yang Mulia membuat keputusan. Mereka menegaskan komitmen mereka. Putri Xia melintasi koridor istana menuju ruang besar tempat Kaisar menunggunya. Putri memasuki ruang tahta, menyapa ayahnya, Kaisar, dan melaporkan bahwa ia telah kembali dari alam rahasia dengan hasil yang besar, dan bahwa ia tidak membawa malu bagi nama dinasti Xia yang besar. Ia menyambutnya, memanggilnya Qianer, dan meminta ia mendekat agar ia dapat memeriksanya. Ia menyadari bahwa ia menggunakan segel kekaisaran dan kembali dengan terburu-buru, bertanya apa bahaya yang ia hadapi. Ia meyakinkannya dan meminta ia tidak khawatir, menegaskan bahwa ia tidak terluka dan bahkan debu pun tidak menempel pada pakaiannya. Tetapi dia menyadari bahwa energi spiritualnya hampir habis sepenuhnya dan menyimpulkan bahwa dia menggunakan segel kekaisaran karena krisis yang mengancam nyawa. Dia menuntut agar dia menjelaskan apa yang terjadi. Putri itu mengakui kepekaan ayahnya. Dia menjelaskan bahwa klan Luo mengizinkan Luo Dodong menggunakan mutiara penjerat abadi melawan dirinya dengan niat melakukan kejahatan keji. Dia menambahkan bahwa beruntung seorang teman campur tangan dan menyelamatkannya, menggagalkan upaya Luodo. Namun, dia melanjutkan, klan Luo tidak mundur.
Sebaliknya, mereka mengirim seorang bijak kuno, Luo Tangkong, untuk menghalangi kapal suci mereka saat kembali. Dia meledak dalam amarah, menghancurkan sandaran kursi tahtanya dengan satu pukulan dan berteriak, menanyakan bagaimana klan Luo berani melakukan tindakan nekat seperti itu. Mendengar amarahnya, istrinya masuk, bertanya kepada Yang Mulia alasan kemarahan besar ini. Dia mendekatinya dan memintanya untuk tenang dan menjelaskan apa yang terjadi. Dia menyatakan bahwa klan Luo sangat berani menyentuh putrinya, bertanya apakah mereka meremehkan dia dan dinasti Suci Xiao yang besar. Ia lalu segera memerintahkan pelayannya untuk menyusun dekrit kerajaan, mengumumkan bahwa ia akan menuntut penjelasan segera dari klan Luo. Baik putri maupun istri kaisar bergegas menghentikannya, memohon agar ia tidak bertindak gegabah. Ia menasehatinya untuk tidak terburu-buru, mengingatkan bahwa meskipun klan Luo bukan salah satu keluarga kuno, akar mereka dalam dan warisan mereka luas. Dia memperingatkannya bahwa jika perang meletus, dinasti Xiao yang besar akan menderita kerugian besar. Kaisar membalas dengan marah, bertanya apa bedanya antara tindakan mereka dan deklarasi perang resmi. Putri Xiao Mingqian juga memohon kepada ayahnya untuk menenangkan amarahnya, memperingatkannya bahwa meletusnya perang akan menjerumuskan seluruh dunia abadi kuno yang sepi ke dalam kekacauan. Dia mengingatkan bahwa banyak klan kuat sudah mengawasi dinasti mereka seperti harimau lapar, dan dia tidak boleh bertindak impulsif, menegaskan bahwa dia tidak ingin melihat rakyat mereka menderita. Dia menambahkan bahwa selain itu, dia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar di alam rahasia, sesuatu yang melebihi pentingnya penghinaan klan Luo, dan memintanya untuk melihatnya. Putri itu menyerahkan batu perekam spiritual kepada ayahnya. Dia mengambilnya, bertanya-tanya tentang sifat keuntungan yang lebih besar ini. Kaisar memuji putrinya, Kaner, dalam hatinya, berkomentar bahwa dia benar-benar telah dewasa dan mengagumi kemampuannya untuk tetap tenang dan memikirkan kesejahteraan rakyat meskipun menghadapi bahaya yang begitu besar. Dia berpikir dalam malu bagaimana dia, sang kaisar, kurang tenang daripada putrinya. Dia lalu menyatakan bahwa dia menolak untuk menanggung malu ini lebih lama lagi dan mengeluarkan dekrit kekaisaran memerintahkan klan Luo untuk menyerahkan Luodong ke bawah pengawasan mereka. Dan ini adalah satu-satunya cara untuk menutup kasus ini. Istri kaisar menentang, mengingatkan dia tentang hubungan baik yang telah lama terjalin antara dinasti mereka dan klan Luo, menggambarkan apa yang terjadi sebagai insiden kecil. Ia mengusulkan untuk menikahkan Putri Mingqing, putri lainnya, dengan Luodong, dengan alasan hal itu akan memperkuat aliansi mereka dan menyelesaikan masalah pernikahan Putri Mingqing yang telah mencapai usia menikah dan memiliki banyak pelamar. Ia meledak dalam amarah pada istrinya, berteriak tak percaya padanya, menyebutnya insiden kecil. Dia menjelaskan bahwa jika bukan karena kesalahan kecil, Kaner tidak akan kembali hidup-hidup. Dia dengan tegas menolak ide menikahkan Mingqing dengan penjahat itu. Dia menjelaskan bahwa kekhawatirannya bukan tentang Luodong sendiri, tetapi fakta bahwa dia adalah pewaris langsung klan Luo, dan bahwa dia ditakdirkan untuk memegang kekuasaan besar dalam keluarganya di masa depan. Putri Xiao Mingqian memotong pembicaraannya, berbicara kepada ibu tirinya, mengatakan bahwa jika Yang Mulia berpikir dia, Xiao Mingqian, terkesan oleh Luodong, dia benar-benar salah. Istri kaisar bertanya kepadanya apa maksudnya. Putri Xiao Mingqian menyatakan dengan jelas bahwa Luodong sudah dibunuh.